Hai guys, akhir-akhir ini aku lagi gak sempetin waktu buat olahraga gara-gara aktivitas yang super padat banget. Biasanya di weekend aku bakal selalu sempetin waktu buat olahraga di sekitar kota Pontianak loh guys. Dan kebetulan setiap habis lari itu tuh bawaannya tuh pengen banget istirahat dan main HP. Nah sering banget setiap aku lagi mau nge-scroll Instagram, bahkan upload konten itu jaringan kadang-kadang tuh gak stabil banget. So pada akhirnya aku berlangganan paket G2 Internet Only dari IndiHome mulai dari 200 ribuan per bulan, diskon 70%, biaya pasang jadi 150 ribu. Dan kecepatan internetnya up to 30 Mbps, bebas akses di Disney Hotstar. Langsung aja kalian bisa ikutan berlangganan paketnya di link yang aku taruh di caption ya. Nah sekarang udah gak perlu khawatir internet lambat karena aku mau scroll-scroll Instagram sambil cek Instagram official Pontianak City Run. Karena nanti tanggal 29 Januari 2023 bakal ada event Pontianak City Run. Tentunya acara ini bisa diikuti oleh umum dan door prize-nya juga banyak banget loh. Untuk info selengkapnya kalian bisa langsung cek Instagram official Pontianak City Run dan Sporta Indonesia. See you guys di event Pontianak City Run. Wujudkan bersama. Hai guys, akhir-akhir ini aku lagi gak sempetin waktu buat olahraga gara-gara aktivitas yang super padat banget. Biasanya di weekend aku bakal selalu sempetin waktu buat olahraga di sekitar kota Pontianak loh guys. Dan kebetulan setiap habis lari itu tuh bawaannya tuh pengen banget istirahat dan main HP. Nah sering banget setiap aku lagi mau nge-scroll Instagram, bahkan upload konten itu jaringan kadang-kadang tuh gak stabil banget. So pada akhirnya aku berlangganan paket G2 Internet Only dari IndiHome mulai dari 200 ribuan per bulan, diskon 70%, biaya pasang jadi 150 ribu. Dan kecepatan internetnya up to 30 Mbps, bebas akses di Disney Hotstar. Langsung aja kalian bisa ikutan berlangganan paketnya di link yang aku taruh di caption ya. Nah sekarang udah gak perlu khawatir internet lambat karena aku mau scroll-scroll Instagram sambil cek Instagram official Pontianak City Run. Karena nanti tanggal 20 IndiHome. IndiHome. Hai, apa kabar? Kamu lagi dengerin Ngabarin, ngobrol asik bareng IndiHome dan Dynamic. This podcast sponsored by IndiHome. Selamat beraktivitas tanpa batas. Enjoy ya. IndiHome. Hai Sobat IndiHome yang ada di Zoom dan juga yang ada di live Instagram kita. Kita kembali lagi di Ngabarin, ngobrol asik bareng IndiHome dan Dynamic. Nah, podcast kita di bulan pertama ini kayak agak-agak gelap gitu kan kita mulainya gitu. Tapi ini untuk mempersiapkan diri kita ya untuk setahun yang akan datang gitu dengan tema 2023 gelap, tips financial planning menghadapi resesi. Resesi ini sebenarnya dari Desember tuh agak sudah mulai digembor-gemborkan ya, makanya kita akan ngobrol sama ahlinya nih, pakarnya, Kak Jandwika. Halo. Terima kasih sudah mampir nih di IndiHome. Kita akan ngobrol-ngobrol soal resesi. Nah, boleh dong Kak Jan perkenalkan diri, mungkin kenapa nih kita undang Kak Jan? Pasti kan background-nya nih pas nih yang akan kita bahas. Oke, halo. Mungkin banyak teman-teman yang nonton ya sekarang ya. Jadi aku mau perkenalkan diri dulu. Nama lengkap aku Jandwika Rahmadanti. Susah ya, emang agak jelimet sih nama aku. Jadi teman-teman biasa akrab sapa aku dengan panggilan Wika. Nah, jadi saat ini usia aku 25 tahun. Kelahiran 1998, angkatan krisis ekonomi, resesi angkatan kedua di Indonesia. Beban banget nggak tuh? Nah jadi kehadiran aku di sini mau berbagi sama teman-teman tentang gimana sih cara mengatur keuangan atau financial planning di masa resesi yang akan datang. Itu. Oh, berarti kakak ada mention yang kedua pas kakak lahir kan? Iya. Berarti ini yang ketiga gembor-gemborannya. Ya, ini udah resesi yang ketiga, satu 1963, dua 1998, ketiga pandemi corona, berarti OTW yang keempat nih. Oh, oke. Oh, ini aku kira ini yang ketiga. Berarti pandemi ngitung ya? Iya, pandemi itu kita sebenarnya udah resesi loh guys. Oh, okay. PPKM kan, waduh perekonomian mandek banget lah karena kita nggak bisa belanja, nggak bisa kongko waktu itu, bener nggak? Nah, betul. Nah, itu udah resesi. ya. Nah, itu kan pandemi udah selesai nih. Terus sampai sekarang kok
baru digembar-gemborkan resesi, apa nih kayak pemicu, mungkin kan pasti ada pemicunya ya. Iya. Gitu. Boleh mungkin Kakak. Nah, sebenarnya apa sih yang bikin digembor-gemborkan resesi di tahun 2023 juga? Karena adanya perang dunia yang Rusia versus Ukraina yang tidak selesai sampai sekarang itu loh. Nah, itu kan mengakibatkan harga minyak mentah juga naik. Apa dampaknya? Beberapa bulan lalu Indonesia mengumumkan bahwa harga BBM naik Oh, dari 1.850 jadi mendadak 10.000. Bayangkan, itu tinggi banget loh. Kenapa itu bisa mengakibatkan terjadinya penurunan daya beli? Karena harga barang pasti mahal. Kalau BBM naik, harga bahan pokok pasti naik. Kalau harga bahan pokok pasti naik, daya beli masyarakat jadi turun nih. Nah, kalau daya beli masyarakat turun, otomatis perusahaan yang memproduksi barang akan mengurangi yang namanya produktivitas. Produktivitas itu dihasilkan dari siapa? Dari karyawan kan? Betul. Nah, kalau misalnya omset juga menurun, ya perusahaan nggak mungkin dong memaksakan Menggaji. karyawan gaji 100 orang, nggak mungkin dipaksakan jadi 100 orang. Mungkin akan di-cut jadi 70, 30 orangnya ujung-ujungnya di PHK. Nah, itulah dia. Jadi itulah yang menyebabkan resesi ini bisa dibilang kalau Indonesia resmi resesi ya sebenarnya belum ada pengumuman resmi sih dari pemerintah, cuma isu doang. Cuman ya sebagai orang yang pengen punya masa depan yang cerah, ya lebih baik kita siapkan financial planningnya dari sekarang kayak gitu. Nah gitu teman-teman. Wah dibuka dengan, aku ngerasain kayak penuh gitu ya. Daging nih teman-teman. Ini hari ini bakal daging dan kita nanti di sesi kedua juga akan ada perhitungan lah Kak ya. Kita akan perhitungan. Maksudnya kita akan menghitung nih gimana kok yang dengan budget sekian gitu. Nanti akan kita kasih sesi ke. Tapi aku mau ingetin ke teman-teman nih semuanya yang ada di boleh open cam ya nanti, terus juga boleh pakai virtual backgroundnya biar kita seru nih, kita berinteraksi sama teman-teman gitu. Jadi teman-teman boleh banget nanti nanya-nanya, boleh banget kalau misalnya nggak bisa juga mungkin sekarang kan sesinya belum pernah jawab, mungkin boleh di chat gitu kan, kita sambil jawab gitu. Nih teman-teman semoga insight-nya banyak ya, karena nih kita anak-anak muda nih ya, walaupun resesi kan hitungannya ini kayak maksudnya negara, tapi kita juga sebagai individu juga harus mempersiapkan itu. Iya gitu benar. Kan. Apa aja nih misalnya hal-hal kecil mungkin yang harus disiapin dulu nih untuk memprepare diri kita. Nah, jadi for your information buat teman-teman, jadi sebenarnya resesi itu adalah istilah atau terminologi skala nasional, skala besar. Penanganannya itu nggak bisa kita nih orang per orang untuk nggak mungkin kan, kita bukan ibu nih gitu kan. Tapi sebagai individu orang per orang, apakah kita harus mempersiapkan diri juga? Ya pasti, karena sedikit banyak dampaknya juga akan kita rasakan. Contohnya kayak PHK tadi. Iya, Nah seperti itu. Jadi kalau tiba-tiba kita di PHK, amit-amit ya jangan sampai lah kalau gitu kan. Semoga 2023 nggak jadi resesi di Indonesia. Aku bisa berbagi beberapa tips lah buat teman-teman gimana sih cara atur keuangan yang ideal kayak gitu. Bahas di sesi kedua teman-teman, terus kita akan juga gini Kak, yang ngebahas apa ya, aset-aset yang bisa kita gunakan, yang bisa kita coba untuk diri kita di tahun ini gitu, karena kamu punya gaji seharusnya nggak kayak gitu ya Kak ya. Kita harus bisa nggak usah deh, nggak usah dihabisin. Kita harus ada kayak pos-posnya tertentu agar lancar, aman, tentram hidup di tahun 2023. Apalagi jadi aku sempat ngomong sama Kak Jan kayak kalau misalnya mau bagus ya tahan-tahan inilah gitu benar. Kan. Tapi ada tipsnya. Ada tipsnya gitu. Jadi buat teman-teman aku ingetin lagi sekali lagi, nanti kalau yang mau sharing aku minta tolong teman-teman untuk open cam dan juga open mic dong pastinya. Terus pakai virtual background yang sudah di-share oleh tim gitu ya. Boleh dong godaan tanggal cantik. Oh, ada yang ngomong, aku kebaca nih. Godaan tanggal cantik, ada yang komen. Apalagi kalau ini ya, Shopee aplikasi-aplikasi belanja e-commerce gitu kan. Jadi zaman ini sekarang, kita ya apalagi anak muda ya Kak ya. Waduh, FOMO. Anak muda di Indonesia nih, kalau aku perhatikan sekarang sukanya FOMO ya, fear of missing out, suka ikut-ikutan. Betul. Padahal mereka belum belajar lebih dalam tentang apa sih yang bakal mereka lakukan. Jadi di sini aku bakalan berbagi tips gimana sih biar kita nggak terlalu FOMO banget gitu. Karena FOMO tuh kayak apa ya? Kalau kaki kanan ke neraka, kaki kanan ke penjara, kaki kiri ke neraka kayak gitu. Serba salah ya. Iya, memang benar. Kalau kita nggak
benar-benar nggak paham ilmunya. Oke. Ngeri-ngeri sedap pokoknya. Aku baru tahu istilah itu, kayak berarti bahaya nih dua ini gitu FOMO-nya. Tapi apa namanya? Aku mau nanya Kak. Tadi kan udah BBM nih, kalau misalnya kita in general ya. Iya. Kira-kira nih apa nih Kak yang Kak, oh ini bisa berkemungkinan kena juga nih gitu. Kalau untuk mempersiapkan resesi ya. Kalau yang entrepreneur mungkin ada yang sama kayak aku. Selain BBM kan tadi daya beli ya. Berarti kalau kita PHK untuk yang karyawan, berarti kalau yang bergelut di bidang entrepreneur, kemungkinan kalau daya beli masyarakat turun, berarti kita harus bersiap diri sampai namanya bangkrut. Ya kayak gitu sih. Kalau untuk secara perorangan gimana ya? Itu berhubungan sama pendapatan, penghasilan yang kayak gitu. Mungkin buat yang punya usaha bisa melihat apa namanya itu kayak celah, mungkin bisa belok dikit gitu kan. Iya, mungkin benar. Bisa belok dikit, atau misalnya jangan sampai, kan hal bangkrut kan hal yang paling ini ya kalau untuk menakutkan ya untuk pengusaha gitu kan. Tapi kita tidak yang tahu resesinya akan seperti apa gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak gini Kak, awal tahun nih Januari gambar-gambar resesi besar kecil kemungkinan kayak benar-benar terjadi tuh bisa diprediksi nggak sih Kak? Kalau aku baca berita yang sedang ramai sekarang, sebenarnya Indonesia tuh belum resmi untuk resesi, cuman ada penurunan sedikit lah ya. Nah, tapi kalau untuk 2023 pasti resesi atau di atas 50% resesi itu belum tentu juga. Jadi nggak harus sesuatu yang ditakut-takutkan banget sih sebenarnya. Karena ekonomi kita masih, alhamdulillah perputarannya masih baik, orang masih suka belanja, bener nggak sih? Betul. Masih suka check out nggak nih teman-teman? Masih itu, apalagi tanggal-tanggal kembar Nah, gitu itu kan. tanggal cantik tadi Tanggal-tanggal cantik. Nah, tanggal-tanggal cantik masih belanja. Sebenarnya apa sih yang bikin roda perekonomian itu berputar? Aktivitas belanja masyarakat. Sebenarnya itu membantu juga. Cuman ya kita harus cross check diri lagi kan. Kalau misalnya gaji 1 juta, belanjanya 1.100.000, ya udah boncos gitu kan. Pinjam Kak, sekarang ini banyak-banyak pinjam. Nah, itu sih. Gitu nah, kan. itulah pentingnya gimana kita ngelola keuangan sebelum masa-masa sulit itu datang. Jangan tergiur sama namanya pinjol, pay letter, kredit A, B, C, D, E, F, G dah. Itu kalau bisa aku saranin cut dulu deh dari sekarang. Nanti kredit apa aja sih yang memungkinkan atau masih boleh diambil masa resesi, nanti aku bakalan share. Ini pokoknya bakal daging, apalagi anak muda ya yang suka belanja. Saya juga. Aku juga kan, jadi nanti kita akan sharing-sharing nih kayak pembagiannya seperti apa gitu kan. Gaji 1 juta, keluarnya 1,5 juta, 1.100.000. Dari mana ya 100.000? Dari mana? Dari pinjol. Aduh, dari pinjol. Aduh, ini pinjol berteman di mana. Nah, kembali lagi intinya adalah udah tahu mau resesi gini, yuk kita mulai pelan-pelan untuk ini ya, yang keuangannya masih amburadul, masih acak-acakan, ya bolehlah nanti aku berbagi tips gimana caranya biar lumayan rapi gitu. Pagi si paling gas kan. Kesini, misalnya pagi kesini, yuk kesini. Gas. Sore yuk kesini. Gas. Malam kesini. Bayangin ya nongkrong di warung kopi, 1 kopi aja start from 20.000 gitu kan. Iya, betul. 3 kali ngopi udah 60.000. Gaji UMR Pontianak berapa sih? Aduh. Kalau tiap hari kalian ngopi, aduh kapan nabungnya gitu. Mau nikah kan? Mau nikah, yuk teman-teman aku semua. Kalau terutama buat masih single, terus kalau mau nikah nih, biaya nikah sekarang start from 50 sampai 1 juta. Gitu. Jadi kita akan bahas, akan kulik. Jadi teman-teman boleh tuh drop, Kak gaji aku sekian, bantu hitungin dong. Kak Jan bantu itu. Oh ya bisa. Jadi kita hitungin sama-sama. Mau rencana apa nih? Kalau yang udah berkeluarga mungkin pengen nabung pendidikan anak, kan yang sekarang biaya yang besar tuh kan kuliah besar banget lah. Nah itu juga bisa aku bantu hitungin gitu. Terus mungkin nanti pas episode bulan lalu ada yang pembisnis nih, mungkin ini juga ada yang pembisnis, mungkin bisa kita hitungin juga kali Kak ya, gimana ininya. Iya mungkin, ya bisa nanti kita coba itu. Nanti dari teman-teman nih ada 6 penanya terpilih yang akan kita jawab pertanyaannya. Oke. Dengan resesi resesi ini nih kenapa tergembor-gembor kan? Karena sosial media juga nggak sih? Ya benar. Dulu 1998 banyak orang tua kita nggak tahu tuh bakalan terjadi chaos apa segala macam kan, karena hanya mengandalkan informasi dari satu saluran kayak TV kan, koran gitu kan. Jadi tuh hebohnya tuh ya heboh sekampung aja istilahnya. Kalau ini kan hebohnya se-Indonesia. Karena setiap orang udah pegang gadget, udah menangkap informasi, bikin rumor. Nah, rumor tuh makin besar dan makin heboh gitu. Sebenarnya bukan sesuatu yang harus
Ditakutkan banget sih, karena pun Indonesia masih aman-aman aja untuk saat ini. Masih, Aktivitas belanja masih terjadi. masih, Nah, masih. cuman itulah balik lagi ke diri kita. Dan usaha-usaha makin banyak juga Iya kan? sih. Iya kan? Apalagi kalau di Pontianak, bener Iya, nggak? bener. Nah, Usaha ini, usaha baru, usaha ini. Jadi mungkin belum terlalu ini, tapi bolehlah dipersiapin. betul gitu. untuk kita tahu gitu kan. Oh, iya. Karena kita tidak ingin terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya sudah melihat layar sebelah. Ini banyak sekali pertanyaan dari teman-teman. Luar biasa antusiasnya. Kita mungkin mau break dulu sampai kita masuk ke sesi berikutnya. Oke, teman-teman, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaannya ya. Ditunggu, jangan skip. Oke. Oke, pantengin terus. Hai guys, akhirnya ini aku lagi nggak sempetin waktu buat olahraga gara-gara aktivitas yang super padat banget. Biasanya di weekend aku bakal selalu sempetin waktu buat olahraga di sekitar kota Pontianak loh guys. Dan kebetulan setiap habis lari itu tuh bawaannya tuh pengen banget istirahat dan main HP. Nah sering banget setiap aku lagi mau nge-scroll Instagram, bahkan upload konten itu jaringan kadang-kadang tuh nggak stabil banget. So pada akhirnya aku berlangganan paket G2 Internet Only dari IndiHome, mulai dari 200 ribuan per bulan, diskon 70%, biaya pasang jadi 150 ribu, dan kecepatan internetnya up to 30 Mbps, bebas akses Disney Hotstar. Langsung aja kalian bisa ikutan berlangganan paketnya di link yang aku taruh di caption ya. Nah sekarang udah nggak perlu khawatir internet lambat karena aku mau scroll Instagram sambil cek Instagram official Pontianak City Run, karena nanti tanggal 29 Januari 2023 bakal ada event Pontianak City Run. Tentunya acara ini bisa diikuti oleh umum dan door prize-nya juga banyak banget loh. Untuk info selengkapnya kalian bisa langsung cek Instagram official Pontianak City Run dan Sporta Indonesia. See you guys di event Pontianak City Run. Wujudkan bersama IndiHome. Kembali lagi di sesi kedua. Kita akan ngobrolin sesi yang gelap ini ya. Dan sebentar. Oke, ini masih ada suaranya di sini. Kita akan sesi kedua kita akan langsung praktek nih teman-teman. Gimana cara perhitungan dan pembagian pos-pos dari penghasilan teman-teman gitu ya. Mungkin nanti, oke sebentar. Nggak bisa dikecilin. Oke, jadi buat teman-teman nanti yang nanya silakan bertanya ya. Kita akan tampung pertanyaannya. Tapi di sesi kedua ini, Kak Jan, apa yang sudah kakak persiapkan untuk di tahun persiapan untuk sesi ini? Dari Kak Jan dulu nih. Oke, karena kita fokus bahas financial planning ya. Jadi sebenarnya ada cara kok gimana cara ngatur keuangan dan ada teorinya gitu. Gimana caranya kita ngatur keuangan biar kita nggak boncos, itu sebenarnya ada yang namanya 5 piramida keuangan. Nah, dia ada 5 level ya. Level 1, level 2, level 3, level 4 sampai dengan level 5. Nah, apakah level 1 udah boleh investasi? Oh, belum. Level 1 masih jauh banget dari yang namanya investasi. Jadi sebenarnya di level 1 apa sih yang harus kita siapin? Nah, kalau teman-teman pengen sambil nyatat juga boleh nih kan? Karena ilmunya juga jarang-jarang boleh lah. Gitu. Nah, jadi kalau untuk level 1 itu bukan investasi, bukan beli rumah, bukan juga untuk healing. Yang pertama adalah kita harus siapin yang namanya dana darurat. Gimana caranya siapin dana darurat? Ya pasti nabung dong, sisihkan gaji. Karena kalau bisa gaji yang kita peroleh setiap bulan udah kita alokasikan buat yang namanya nabung. Nabung dan investasi itu kita harus alokasikan di 2 tempat yang berbeda. Nabung buat dana darurat, kalau untuk investasi ada alokasinya tersendiri gitu. Berapa sih idealnya dana darurat yang harus kita tabung? Minimal 3 kali penghasilan kalian. Minimal ya, minimal. Berarti kalau gaji kalian saat ini 5 juta, kali 3 berapa? Berarti 15 juta. 15 juta itu untuk dana darurat itu paling kecil, tapi kalau mau aman berapa? Dikali 12 atau dikali 1 tahun. Jadi misal resesi ini berlangsung 1 tahun, kayak corona berapa sih? 2 tahun lah ya. 2020 sampai 2022 lah baru lumayan pulih gitu kan. Nah, 2 tahun. Bayangin kalau nggak punya dana darurat, tiba-tiba di PHK, jadi pengangguran, siapa yang mau backup kehidupan kita kalau bukan dana darurat itu? Nah, boleh nyiapin 3
3 kali penghasilan, cuman pastikan kalian ada side hustle atau side income kayak gitu. Supaya apa? Supaya untuk gendutin dana darurat tadi. Kalau bisa dana darurat itu disiapkan 12 bulan. Kalau gaji kalian 5 juta, berarti siapin 15 sampai berapa? 18 5 kali 8 40 juta ya 12 40 juta maksudnya, berarti start from 15 sampai 40 juta untuk dana darurat aja ya. Ini nggak boleh dipakai buat investasi, nggak boleh dipakai buat healing, karena kita statusnya untuk mempersiapkan masa-masa gelap nih kayak gitu. Jadi kemudian yang masih di level 1 nih guys, belum boleh investasi, masih jauh pokoknya. Apa sih yang harus dilakukan setelah menabung? Lunasi hutang. Siapa nih yang suka berutang? kata kerennya saya tuh pay later Kak, kata kerennya sekarang ya. Oh ya, pay later, bayar later, nanti. Bayar nanti. Sampai sekarang bayar nanti. Nah, jadi lunasi hutang level pertama setelah kalian siapin dana darurat itu kan udah ada uangnya tuh. Bolehlah sisihin kalau kalian punya utang konsumtif, misalnya kredit iPhone nggak apa-apa lah ya buat kerja. Tapi kalau buat untuk gengsi tongkrongan, brandedan gitu ya. Gitu kan. Nah, kemudian kredit apa sih? Misalnya soalnya aku bukan orang yang suka Ini, kredit Kak, gitu. mungkin Apa biasa sih kalau anak muda zaman sekarang? Motor, tapi motor memang kebutuhan sih Motor ya. masih kebutuhan, Ini masih sih oke kayak lah. jam branded, tas Ada ya? branded, ada. Budak Pontianak ada kayak gitu ya? Ada. Oh, maksudnya kalau yang di luar sih mungkin lah ya ada fenomenanya gitu. Kalau di Pontianak adalah kali 1% anak Pontianak yang kayak gitu. Oh, kalau untuk kredit barang-barang branded sih aku sangat tidak menyarankan. Kalau bisa dilunasin, karena buat apa juga, nggak menghasilkan uang, nggak bisa bikin kalian lebih produktif juga kan, kecuali kalian pekerjaannya berhubungan sama yang barang-barang branded untuk nambah value, mungkin itu bisa lah gitu. Jadi yang pertama tadi siapin dana darurat, yang kedua lunasi utang konsumtif. Yang suka belanja baju, belanja apa sih? Apa tuh, Kak? Belanja apa sih biasanya? Baju sih, baju. Baju lah ya, Baju kalau di lebih online shop tuh kan baju, biasanya. terus skincare, Oh, make up. skincare, ya betul. Skincare, make up itu kan termasuk dari bagian kebutuhan. Kalau bisa itu udah dianggarkan waktu kalian gajian. Jangan kalian simpan ke yang namanya pay later kayak gitu. Itu level 1 ya, catat berarti siapin dana darurat 3 sampai 12 kali penghasilan. Tinggal hitung aja penghasilan kalian berapa. Kemudian yang kedua, lunasi utang konsumtif. Utang konsumtif ya. Apakah ada hutang yang diperbolehkan untuk persiapan masa resesi? Masih ada. Nanti aku bakalan bahas lagi. Oke. Lanjut, Kak. Itu level 1 ya, berarti level 2. Nah, level 2 apakah udah boleh nih Kak investasi? Aku gregetan banget mau ternak uang aku. Oh, belum dong. Level 2 masih jauh. Jadi level 2 yang harus kalian lakukan adalah siapkan asuransi ataupun proteksi. Nah, kalau kalian yang udah minimal BPJS lah ya. BPJS bisa BPJS yang bayar sendiri, BPJS yang dari pemerintah atau BPJS dari perusahaan. Itu proteksi paling dasar. Nah, apakah kalian harus menyiapkan asuransi kesehatan yang dari perusahaan swasta? Bisa jadi iya. Itu bergantung sama lifestyle kalian ya. Kalau kalian hobinya ngopi, nongkrong, atau suka makan junk food, pokoknya lifestyle kalian nggak sehat lah. Terus kalian saat ini kerja di perusahaan yang memungkinkan untuk adanya PHK atau pemutusan hubungan kerja. Nah, suatu saat ketika kalian di PHK, itu manfaat BPJS-nya bakalan hilang. Pasti bakalan hilang. Karena udah selesai dari kantor. Karena ya? udah selesai. Oh. Jadi apakah kalian perlu siapin asuransi secara pribadi? Ya perlu. Karena nggak ada yang tahu nih kalau kalian kerja di perusahaan yang kalian tidak bisa memastikan bisa berkarir jangka panjang, kalian juga harus backup dengan asuransi pribadi. Kayak gitu. Karena tahu kan yang sekarang lagi heboh, istri artis papan atas galang dana buat biaya rumah sakit. Baru 4 hari suaminya masuk rumah sakit udah menelan biaya hampir 1 miliar. Bayangkan kalau kita itu artis papan atas loh ya yang notabene ya ada lah honor ya. mereka per job aja udah berapa gitu tapi masih galang dana. Kalau kita yang rakyat jelata gimana ini? Ya, nggak rakyat jelata juga sih. Cuman ya gitu deh. Asuransi juga penting. Jangan berpikir oh aku ada asuransi ini dari perusahaan. Tapi itu juga ada limitnya loh guys. Jadi setiap asuransi entah itu BPJS, entah itu dari kesehatan atau yang pribadi itu punya limit. Kalau kalian punya lifestyle yang buruk banget, itu akan memungkinkan
kita terkena penyakit kritis kayak Oh. gitu. Penyakit kritis itu yang kayak yang kanker gitu-gitu lah kan ya. Teman-teman bisa tahu lah gimana cara kita konsumsi saat ini jajanan dengan banyaknya aneka jajanan itu sih sebenarnya semakin memicu banyak penyakit-penyakit yang makin makin aneh-aneh lah intinya kan, yang dulunya nggak ada tiba-tiba jadi ada gitu. Betul. Dan biayanya sangat mahal dan kemungkinan BPJS pun agak sulit untuk mengcovernya kayak gitu sih. Itu level 2 ya. Nah, jadi buat teman-teman boleh catat nih, udah punya asuransi belum? Udah punya dana darurat belum? Kalau belum, ya kalau bisa jangan jangan investasi dulu, tunda dulu investasinya kayak gitu. Level 1, level 2 udah selesai kan? Level ketiga udah boleh investasi belum, Kak? Masih belum. Ya. Jadi bukan cuman kayak aku udah duit langsung invest. Oh, tidak bisa. Harus Nanti tahu. tiba-tiba resesi, waduh, pusing. Maka level ketiga udah boleh investasi. Belum, kalau aku bilang investasi buat hari tua, kalau bisa belum ya di level 3, tapi lebih ke investasi untuk tujuan keuangan kalian. Nah, tujuan keuangan orang nih apa aja sih gitu kan? Banyak macam. Kalau yang mungkin mau menikah, kalau yang udah berkeluarga mungkin tabungan kuliah, beli rumah mungkin kan. Nah, seperti yang udah aku bahas di level 1 tadi, kredit apa sih yang masih memungkinkan untuk diambil di masa resesi? Kalau kalian udah berencana beli rumah, udah punya dana darurat, udah punya backup, udah punya side hustle atau penghasilan sampingan, itu kalian bisa KPR. Kalau misal mau ambil rumah ya, aku saranin kalau mau ambil rumah butuh banget nih, numpang tempat mertua udah nggak memungkinkan, sedangkan kalian ngontrak juga udah nggak memungkinkan, pastikan pilihannya mau beli rumah nih. Nah, jadi saran aku kalau mau ambil rumah dan dengan cara KPR ya, kalau cash ya pasti beda lah, ada uangnya langsung lunas gitu kan. Nah, kalau KPR nih lebih baik kalian ambil KPR subsidi aja, karena KPR subsidi itu pembiayaannya dibantu oleh pemerintah dan bunganya nggak pernah naik, tidak mengikuti suku bunga bank. Sedangkan kalau resesi itu kan inflasi tuh. Kalau inflasi suku bunga bank pasti ikut naik, cicilan kalian otomatis akan naik. Yang awalnya misal ambil rumah komersil, mungkin ada teman-teman yang udah ambil rumah komersil itu di tahun keempat pada umumnya cicilan kalian bakalan naik. Misal awalnya 2 juta, tiba-tiba jadi 2,5 juta. Tergantung suku bunga bank yang berlaku kayak gitu. Jadi kalau butuh-butuh banget deh sama rumah, boleh ambil rumah. Saran sih ambil subsidi aja. Cuman ya ada plus minus lah ya, teman-teman bisa tahu kalau tipe subsidi ya udah ada aturannya dari pemerintah, luasnya sekian, dengan luas tanah sekian, dikembalikan ke kebutuhan masing-masing gitu. Itu kredit tadi ya, tujuan keuangan di level ketiga. Kemudian tujuan keuangan yang lain misalnya buat yang single, pengen nikah lah pastikan. Kalau budaya negara Indonesia Umur sekian. kejar-kejar umur sekian harus sudah nikah. Nah, jadi itu sih tergantung pilihan masing-masing lah ya. Jadi kalau misalnya pada umumnya anak muda Indonesia tuh punya target nikah di umur 25, benar nggak? Iya, 25. Nah, jadi terus aku ambil lagi nih data anak di Indonesia lulus kuliah umur 22. Jadi kalau mau nikah umur 25, 3 tahun enggak tuh dia? 3 tahun kalian harus nabung untuk dana persiapan nikah. Si budget buat nikah start from 50 sampai 100 juta. Kalau mau yang lebih mewah lagi, oh bisa lah 150, 1 miliar pun boleh, tergantung kemampuan kalian lah. Nah, jadi gimana sih Kak biar bisa 100 juta tercapai dalam 3 tahun? Bolehkah Kita langsung buat praktek simulasinya? ya. Kita buat simulasinya. Ini teman-teman dilihat dan diperhatikan. Mungkin ada yang masih single, nanti aku bakalan bahas juga gimana cara atur perhitungan buat mami-mami, bunda-bunda yang udah punya anak terus pengen nabung buat dana kuliah. Ya. Aku butuh bantuan nih. Sebentar ya guys. Sebentar. Bisa pakai muka kita kan? Iya, aku bingung nih, agak bingung. Maaf.
Oke, kita kembali lagi nih white screen yang teman-teman lihat karena kita akan langsung hitung dari Kak Jan tadi. Apa nih Kak kita akan ngitung? Dana tujuan keuangan ya, misalnya masih single mau menikah. Nah, Dana target tabungan menikah. Tuh. Target buat menikah. Maaf ya kalau tulisannya ya ala kadarnya gitu. Target Oke. menikah. Misal 100 juta ya. Karena kan pasti tergerus inflasi juga gitu. Misal tahun ini 70, jadi 3 tahun kemudian jadi 100 gitu. Jadi kita ambil angka pastinya aja deh. 100 juta umur saat ini. Umur saat ini, misal anggaplah kalian mahasiswa fresh graduate yang baru lulus gitu kan, berarti 22 tahun. 22 tahun, target 25 tahun, berarti target 25. Kalau ada yang mau catat, mungkin mau diterapin ya monggo gitu kan. 25 tahun. Ada space waktu sekitar 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun berarti ada 36 bulan. Benar nggak? 36 bulan kan? Nah, ini mau hapus dulu. Gini aja. Bikin ke atas nggak sih? Oke, mungkin teman-teman ada yang mau nyatat gitu kan. Nah, karena kalau nikah ini kan yang terlibat 2 orang ya. Mempelai pria, calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Jadi bisa lah dikompromikan buat nabung sama-sama. Karena nominal 100 juta itu bukan nominal yang dikit ya guys. Nah jadi 100 juta, maaf, 3 tahun tadi kan. 100 juta kita bagi 36 bulan. Berarti ada sekitar 2,7 juta per bulan. Anggaplah 3 juta lah ya. Kita taksiran terdekat. Oke. Berarti 3 juta nih, guys. Kalian harus nabung 3 juta per bulan buat capai target tabungan menikah 3 tahun ke depan. Tapi kan yang aku bilang tadi, kalau kita nikah 2 calon kan, melibatkan 2 orang kan. Jadi kalau bisa PT-PT lah, jangan semuanya ke cowok, berat juga guys. Apalagi dengan mungkin UMR yang Nah, kalau cowoknya gaji UMR, aduh jangan ngarep deh kalau mau nikah 3 tahun ke depan, kecuali ada sponsor lah ya. Kayak gitu. Kalau memang benar-benar pure pengen pakai uang sendiri, berarti 3 juta nih, 3 juta bagi 2 dong. Berarti 1,5 juta. 1,5 juta per bulan. Biaya yang harus kalian siapkan buat tabungan menikah. Itu nggak boleh dikacau nih supaya tujuan keuangan kalian itu tercapai. 1,5 juta. Nah, berarti kalau ini aku ambil cash kalau gaji kalian 5 juta ya, 5 juta per bulan ya. Berarti masih ada sisa kan? Masih ada sisa 3,5 juta. Nah, 3,5 juta ini buat apa aja? 3,5 juta ini kalian alokasikan, ada yang namanya buat kebutuhan. Kebutuhan itu terdiri dari operasional. Misal anak rantau nih, anak rantau punya gaji 5 juta. Terus pengen nikah juga gitu kan, target pengen nikah juga. Berarti kalian harus nyisihkan 1,5 juta per bulan. Dan buat kebutuhannya dari 3,5 juta itu kalian bagi 2 lagi, 50%. Jadi idealnya itu untuk kebutuhan kalian bagi 2 dari sisa tabungan, dari sisa target keuangan. Oke, misalnya kan 3,5 nih kan, berarti dibagi lagi 50. Nah, dibagi lagi 3,5 juta dibagi 2, berarti ada sekitar 1 juta 1.750.000. Itu buat kebutuhan. Cukup nggak cukup? Sanggup nggak sanggup? Kalian harus bertahan hidup dengan nominal 1,7 juta. Apakah biaya kebutuhan hidup ini bisa ditambah? Bisa. Jadi kan masih ada sisa tuh. Sisanya berapa ya? Pokoknya sisa dari 3,5 juta itulah ya. Itu kalian bisa alokasikan buat, ntar kita hapus dulu. Tekan saya. Nah, Jadi sisa dari uang kalian tadi itu nggak boleh kalian alokasikan buat nabung, buat investasi, buat healing mungkin kan. Ya, karena kalau bagi aku pribadi ya,
kerja boleh juga, tapi hiburan juga penting gitu. Jadi kalian siapin lah. Gak apa-apa, healing tuh nggak apa-apa, bukan sesuatu yang haram kok. Jadi kalau kalian hidup normal, selalu sisihkan dana buat healing atau hiburan. Bebas sih healing kalian entah itu vacation atau kemana, vacation bebas deh. Nah, dari sisa penghasilan kalian tadi, kalian bisa alokasikan 20% di investasi, 20% di untuk healing tadi untuk hiburan, 10%-nya boleh ditambah buat tabungan lagi. Berarti ntar ya, kita hitung dulu. Jadi dari sisanya barulah dipecah 20, 20, 10% itu ya. Iya. Oke. Jadi gitu. Ntar. Ini teman-teman mana nih yang pemasukannya udah 5 juta mungkin atau yang di bawah gitu boleh komen nanti Kak Jen akan hitung kan. Jadi tahu nih kapan berapa budget teman-teman untuk healing gitu ya kan. Healing tuh anak muda sekarang gitu kan. Sisanya kan berarti 1.750.000 kan. 50. Nah, tinggal kalian kalikan, tinggal kalian bagi aja 20%-nya buat invest. Udah boleh nih invest. Berarti 20% dari 1.750.000 berapa? Boleh bantu hitungin nggak? Ya aku ini lagi. Oh ya nggak apa-apa. Kita hitung sama-sama ya. Hitung sama. Kita ada sekitar 350.000. Ini Bentar, dia connecting lagi. Oh, Sebentar ya teman-teman. Zoom-nya kita lagi connecting. Sebentar. Nih buat teman-teman nih kita akan hitung lagi nih dari 1.750.000 kalau dibagi 20 akan seperti apa ya? Mungkin akan hilang deh Kak ini tadi. kenapa? Sisa 1.700.000. udah dipakai buat kebutuhan, udah dipakai buat tujuan keuangan kan, berarti ada sisa dari 5 juta tadi 1.750.000. 20% buat invest ya. Invest berarti ada sekitar berapa nih? 350.000. 350 kan? 350.000. Ya boleh. Ini kalian udah boleh investasikan 350.000 ini. Apakah 350.000 tahun depan udah bisa jadi miliar? Tentu tidak ya guys. Jadi konsep investasi itu kalian invest banyak, returnnya juga banyak. Tapi kalau invest sedikit, returnnya juga sedikit. Tapi boleh dimulai habit investasi boleh dimulai sejak dari sekarang karena daripada uangnya kita habiskan buat spending, lebih baik kita investasikan gitu kan. Betul. Meskipun 100.000 karena sekarang kan udah banyak aplikasi nih ya yang bisa memungkinkan kita buat investasi mulai dari 100.000 rupiah. Misal aplikasi bibit, aplikasi apalah itu yang banyak berseliweran dipromosikan sama influencer. Betul. Nih teman-teman pakai yang mana nih gitu kan? Ini lagi connecting lagi nih. Teman-teman pakai yang mana? Jadi dari 1.750.000 itu investnya bisa di 350.000. Nah itu bagusnya di mana nih Kak? 350.000 tuh investnya kemana? Kalau aku kan aku tim bibit sih ya. Aku anak anak bibit. Oh, ini ada pengguna setia bibit ternyata. Termakan Raditya Dika sebagai influencernya. Jadi, nah kakak dari 3,5 itu bagusnya kita ke kemana? Nah, 350.000 tadi berarti kalian udah punya nih 2 alokasi uang. Yang pertama kan tujuan keuangan nih. Jadi aku saranin karena masih ada waktu 3 tahun buat tabungan menikah, boleh diinvestasikan. Pilihannya ada 2, boleh nabung manual atau boleh investasi. Nah, kalau investasi dapatnya berapa sih 3 tahun ke depan tabungan menikah tadi? Oke, ini kita Sebentar lagi connecting. Bentar. Kawan-kawan ada yang ajaib dong, wes. Oh, ada anak ajaib ya. Dan anak Sebenarnya ajaib. prinsipnya sama, Pak. Oh, yang duit ini dia bilang kenapa nggak masing-masing aja punya tabungan aja kayak nggak disatuin. Tadi kan 3 juta kan, jadi cowoknya 1,5, ceweknya 1,5. Ada yang ini tabungan masing-masing. Oh, bebas. Kan? Kan karena aku saran buat split supaya tidak mengganggu kebutuhan yang ada gitu. Berarti kalian nabung wah lebih lagi berarti dong waktunya nggak nyampe 3 tahun bisa nikah. Oke. Iya. Gak salah, itu tergantung pilihan masing-masing. Bentar ya, ini kita harus join sebentar. Oke.
Bentar ya, sebentar ya. Bantu hitungin mana sih cara berapa sih kira-kira return yang kita dapatkan kalau kita mau investasiin uang tabungan nikah gitu. Ini teman-teman. Aku bakal bantu dapatin perkiraan returnnya. Oke, ini kita akan bentar dulu. Jadi buat teman-teman prepare dulu nih yang mana yang mau dihitungkan gitu kan, kita akan hitungkan. Oke, stay tune. Oke, kembali lagi. Nah, ini kita akan melanjutkan perhitungan untuk teman-teman yang akan menikah, gitu ya. Iya. Ini kita akan lanjut lagi. Ya, silakan Kakak. Nah, jadi kalau kalian kan pasti banyak orang awam yang belum terlalu paham investasi ya. Jadi kenapa sekarang reksadana digalakkan sama banyak influencer atau di sosial media? Karena reksadana adalah instrumen investasi yang returnnya memang tidak terlalu besar tapi resikonya juga kecil. Nah, jadi aku bakalan bantu teman-teman buat hitungin tabungan nikah kalian 3 tahun ya, 3 tahun ke depan gimana, apakah udah bisa dapat returnnya berapa sih gitu kan, kalau lewat reksadana. Anggaplah reksadana itu kita punya return berarti 3 tahun ya, 3 tahun, anggaplah ambil di tengah-tengah lah ya, 5% per tahun itu returnnya. Berarti kalau 3 tahun 36 bulan kan, 3 tahun. Iya, 36 bulan. Tinggal dikaliin aja 36. Ini tahun pertama ya, tahun 1. 36 dikali 1,5 juta kali, coba bantu hitungin. Aku agak panik nih kok hitung-hitung nih. Ya, panik kan? Karena takut salah juga. Salah nih. Aku butuh kalkulator karena takut salah juga ini kan. Bentar. Berarti kan 3. Oh ya, 3 juta. Berarti 36 bulan kali 36 juta. Kan tadi 3 juta ya. Maksudnya 1,5 pihak perempuan, 1,5 pihak laki-laki. Berarti kan totalnya 36 juta. 36 juta dikali 36 bulan. Berarti berapa, Kak? Itu nggak sih Kak, aku takut salah, sumpah aku takut salah. Takut salah. Oh, gak usah gitu deh. Berarti kalau gampangnya ini gimana ngapus ini? Oke. Nah, berarti di tahun pertama itu kan ada 36 yang kita investasikan. Ya, 36. Returnnya kan tadi 5% ya per tahun ya. Kali 5%. Berarti kalian dapat return di tahun pertama itu sekitar 1,8 juta. Nabung 36 juta baru bisa dapat return 1,8 juta. Kalau kalian bagi 12 cuma 150.000 per bulan. Gede gak? Enggak. Karena reksadana tadi risiko kecil tapi bagi hasilnya juga relatif kecil gitu kan. Nah, berarti tinggal ditambahin aja tahun kedua, berarti kan kalian udah punya nih 36 juta ditambah 1,8 nih. Kalau bisa 1,8 jangan kalian tarik dulu. Berarti kan kalian harus menggandakan lagi nih angka yang harus diinvestasikan. Berarti tinggal ditambah aja 1.800.000 tambah 36 juta. Berarti ada sekitar kalau salah bantu koreksi ya guys. 37,8 juta. Tahun kedua. Berarti di tahun kedua kalian udah bisa investasikan 37,8 juta. Anggaplah returnnya sama ya, tapi return ini sebenarnya aku hanya ambil angka rata-rata. Bisa naik, bisa turun gitu. Berarti tinggal terus kalian kalikan 37,8 dikali 5%. Berarti 189. Anggaplah 1 juta, 1,9. Investasi 37,8 juta, kalian dapat return 1,9 juta per tahun. Jangan diambil dulu ya, bagi hasilnya ya, harus digandakan sampai tahun ketiga berarti. Nah,
Tahun ketiga berarti 1,9. 37,8 ditambah 1,9. Berarti tahun ketiga kalian udah bisa 39,7. investasi 39,7 deh. 39,7. 39,7 juta. 39,7 juta. Nah, nanti tinggal dikalkulasin aja berapa total tabungan kalian. Nah, jadi kalau misalnya kalian modalnya tadi 36 juta, berarti di tahun ketiga, bentar ya, Seru ya. Aku deg-degan. ditambah 36 juta lagi kan, karena bakalan ada masuk uang baru, bener nggak? Kan kalian harus konsisten nih dari Januari sampai Desember Sama. ngisiin 3 juta, 3 juta, 3 juta. Berarti 39,7 juta ditambah, maaf, bukan 39,7 juta, berarti 37,8 ditambah 37,9 ditambah 36 juta. Berarti ada sekitar 111,7 juta. Ini angka perkiraan sih, kan karena ada range ya, maksudnya bagi hasil tadi bisa di bawah 5% atau di atas 5%. Jadi kita bisa kira-kirakan. Jadi tabungan yang bisa kalian ambil di tahun ketiga udah melampaui target sebenarnya. Yang awalnya kalau kalian nabung manual dapatnya 100 juta. Nah, kalau misalnya kalian nabung di reksadana bisa dapat 111. selisih 11 juta. Lumayan kan? Itu kalau beda-beda sedikit nggak apa-apa ya teman-teman, karena ini hanya prediksi. Aku mau bandingkan gimana caranya nabung manual dengan kalau kita alokasikan tabungan itu ke investasi kayak gitu. Tentu ada perbedaannya. Nah, jadi kayak gitu. Lebih untung reksadana sih kalau daripada nabung manual. Iya, karena ada kenaikan lah ya setiap bulannya. Tapi kalau mau returnnya gede dalam 3 tahun ke depan, berarti kalian harus investasikan ke instrumen yang lebih beresiko, saham. 3 tahun ke depan misalnya uang kalian kalian nabung konsistennya 36 kali 3 berarti kan 108 juta gitu kan. Anggaplah 100 juta. Bisa jadi 3 tahun ke depan tabungan kalian 50 juta, sisa 50 juta. Bisa jadi tabungan kalian 3 tahun ke depan 200 juta. Tergantung high risk, high return. Kayak gitu. Jadi kalau 5% ini biasanya apa nih Kak? Kalau 5%? Dia biasa aku bilang paling kecil ya, reksadana pasar uang sih. Pasar uang ya? Pasar uang, obligasi juga boleh lah. Kalau reksadana saham ya nggak usah lah. Jadi prinsip reksadana tuh gini ya teman-teman, mungkin ada beberapa yang belum tahu. Jadi kenapa reksadana sekarang digalakkan? Karena banyak orang kita atau masyarakat Indonesia yang belum paham yang namanya berinvestasi secara langsung. Jadi diserahkanlah kepada yang namanya manajer investasi. Nah, kita percayakan uang kita ke manajer investasi, mereka yang mengelola uang kita kayak gitu. Mereka yang paham resikonya berapa persen, naik turunnya seperti apa, kita hanya tuh beres istilahnya. Makanya ada yang istilah namanya bagi hasil gitu. Nah, gitu juga reksadana saham. Kalau reksadana saham berarti kita mempercayakan manajer investasi untuk mengelola uang kita di saham dengan return yang besar dan resiko yang besar juga kayak gitu. Teman-teman udah pakai yang mana nih investasinya ya? Pasar uang kah? Obligasi, saham, atau emas mungkin kan itu juga investasi Oh ya iya, Kak, ya? nah kalau emas karena aku juga salah satu orang yang aktif menabung emas, menurut aku daripada reksadana, karena kan kita nih mau resesi nih, gembor-gembor isu resesi, menurut aku emas salah satu instrumen yang boleh dipilih sih, karena pengalaman pribadi aku nih, aku invest 16 juta di bulan 7. Itu aku dapatnya sekitar 15 gram gitu lah harga emas waktu itu. Tapi sekarang kalau aku mau jual, aku udah bisa dengan 16 gram itu aku udah bisa dapat sekitar 19 juta dalam waktu beberapa bulan aja. Wow. Nah, jadi emas wow. boleh dijadikan pilihan investasi saat mendekati masa resesi. Karena kalau dolar melemah, emas bakalan naik terus, guys. Jadi kalau resesi itu harga emas kemungkinan bakalan terus naik. Dan pakar memprediksi harga emas bakalan tembus di 1,6 juta per gram. Yang sekarang masih 1 juta 70 ribuan gitu lah. Nah, emas itu juga banyak macam. Jadi kalian bisa investasi emas fisik yang kayak coklat itu lah. Dan emas digital. Kalau aku pribadi prefer ke emas digital karena aku nggak mau ambil resiko
naruh emasnya di mana. Nah, jadi aku lebih prefer invest di pegadaian digital. Kalau teman-teman mau invest di pegadaian digital boleh, itu tidak ada nominal terkecil, maksudnya bisa dari 500.000, nanti tinggal dikonversikan. Misalnya harga emas hari ini 1 juta, berarti kalian tabung 500.000 berarti dapat 0,5 gram kayak gitu. Tinggal dilihat aja, nanti kan ada tuh sebenarnya di HP aku nih ada sih harga emas hari ini, harga beli berapa, harga jual berapa, itu bisa kita pantau di aplikasi pegadaian digital. Karena aku juga pengguna aplikasinya. Gitu. Jadi reksadana kalau aku pribadi ya, reksadana atau emas, aku pilih emas. Masih tim reksadana. Karena mungkin tapi kayaknya Mas agak-agak menggiurkan nih ya, mulai menggiurkan ya. Tadi ada yang komen aku emas Kak. Oh ya, oke, kamu emas, saya silver. Nah, silver boleh. Sebenarnya perak atau silver itu juga itu ya bisa dijadikan alat tukar gitu. Maksudnya ada nilainya gitu. Cuman yang nggak sebesar emas. Aku tadi cuma ngejok sih Kak, tapi nggak bisa ya. Bisa. Oke. Perak juga ada harganya. Nih jadi teman-teman, aku penasaran deh dengan gaji sekian Kak. Mungkin dari tim sini ada yang mau dilihat berapa ininya, mungkin gajinya, terus pos-posnya berapa gitu. Kayak tadi sih yang udah dijelasin. Kalau misal gaji berapa, gaji berapa. Yang realistis lah, tadi kan aku ngira-ngira ini 4 juta, anggaplah 4 juta. Itu enggak. Tergantung mau nikah dengan biaya berapa. Jadi tuh kita harus budgeting misalnya 75 juta. Jadi tinggal kita mau nabung berapa lama. Berarti abang punya 2 tahun. Udah mau menikah Kak Dok? Enggak tahu. Ini kita hapus ya teman-teman ya. Jangan Kak. Oh iya. Daripada 3 dari 4. Mau pakai apa nih? Reksadana atau emas? Mas. Oh iya, tadi kan reksadana kita coba emas ya. Emas. Oke. Bentar. Berarti kalau return emas ya 5 tahun terakhir ini Emas aja. Oh, berarti banyak yang pengen emas nih. Tabung emas 2 gram. Terus untuk nikah 3 tahun lagi lah. nabung emas 2 gram. Berarti 2 juta kan? Kalau harga emas sekarang? 2 juta. Iya, per bulan 2 juta. Untuk nikah 3 tahun kemudian. Oke. Bisa sih, cuman gini ya, kalau emas tuh jadi ada perbedaan nih antara harga jual sama harga beli. Yang namanya buyback kan. Jadi kalau buyback itu misalnya kita beli hari ini 1 juta, buybacknya itu kemungkinan 900-an aja. Aku ndak update harga emas hari ini loh ya. Jadi dia pasti ada selisih. Tapi yang pasti harga emas tuh relatif naik. Kalau dari data yang ada di Indonesia 5 tahun terakhir kenaikan harga emas tuh 8% per tahun. Jadi kita pakai data itu aja lah ya. Jadi kayak gitu. Boleh Kak, boleh. Hitung lagi nih berarti Hitung gaji. Ini untuk emas ya, tadi kan udah reksadana tuh. Kita akan switch ke emas karena mungkin kawan-kawan ada juga nih yang pakai emas, jadi kayak emas, ayo kita. Oh ya, note ya, aku mau kasih tahu ke teman-teman, jangan sesekali investasi emas di bentuk perhiasan. Karena itu bakalan ada yang namanya penurunan harga, ongkos, biaya cetak dan segala macam. Nah, kenapa aku juga memilih emas digital? Karena dia tidak ada biaya cetak. Kalau di Pegadaian Digital saat ini harga emas 970.000. Kalau di Antam 1.079.000 karena itu biaya ongkos. Kayak gitu. Selain tidak ribet, bingung juga kan emas 20 gram simpan di mana nih? Simpan koce, simpan di lemari enggak mungkin gitu kan. Ya udahlah simpan di Pegadaian aja. Oke, kita akan ini target tadi gajinya 4 juta ya. Menikah 2 tahun ya berarti, Bang. 2 ke 3 Bang? 2 tahun ke 3 tahun nih? 3. Realistis lah ya. Boleh sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya gaji kurang capai nih, misalnya 3 tahun, oh tabungan aku enggak capai ternyata 100 juta. Tidak ada cara lain selain menambah pemasukan. Karena nggak mungkin kalian berhemat. Oh, misalnya awalnya makan nasi, tiba-tiba makan ubi gitu kan, biar bisa nabung ya nggak boleh gitu kan. Nah, kokokan mahal loh Bang. Target menikah 3 tahun, target tabungan berapa tadi? 75. Abang mau berapa? 1 juta? 100? 2 juta. 100 lah ya. Anggaplah gaji tadi 4 juta ya. Demi sang pujaan siap makan ubi. Keren kali ya Bang ini. Nah, aduh pengorbanan banget kalau calon istrinya masih tidak mengabdi kepada suami. Waduh, neraka.
Harus realistis dan kerja keras, betul. Boleh investasi tapi nanti balik lagi kalau misalnya emang kita punya target yang ditambah pemasukannya ya Kak ya. Aku nggak menyarankan investasi ini dan itu kalau penghasilan belum memadai. Satu-satunya yang harus dilakukan adalah menambah pemasukan dengan cara cari side hustle, bisa jadi freelancer, karena aku juga freelancer. Bisa bisnis apa segala macam, itu sangat-sangat berperan menambah pemasukan sih guys. Jangan terlalu menahan juga ya, nanti kayak makan ubi misalnya kan. Karena aku daripada aku makan ubi, bagus aku kerja lebih keras deh daripada aku harus makan ubi, benar nggak? Betul. Oke, lanjut. Nah, target menikah berarti gaji 4 juta. Berarti kan sama tadi kan perhitungannya, kalau 100 juta berarti harus siapkan 3 juta Per bulan. Siap nggak nih bang makan ubi? Berarti abang statusnya abang mau nabung sendiri atau gabung? Nabung sendiri. Oh, berarti abangnya siap berhemat. Siap berhemat guys. Nggak apa-apa, karena kan setiap orang punya tujuan keuangan masing-masing ya. Berarti targetnya harus sisihkan Dok, kok sejuta satu bulan mampu kok dok. 3 juta per bulan. Nah, ini case-nya kalau kalian mau nabung sendiri ya, berarti kalau ada bantuan dari si pihak perempuan, ya bisa bertambah dong tabungannya, berarti kayak gitu. Kalau bisa nabung tambah lah perempuan. Karena aku juga PT-PT kok dulu waktu nikah, kasihan juga calon kan. Nanti belum nikah udah stres duluan jadi gila. Yuk nonton yuk, bisa yuk masuk Zoom ya. Jadi sama ya perhitungannya, berarti kan 1 tahunnya itu 36 juta. Tinggal kalian kalikan aja, kalau return emas itu kan di 8%. Berarti 36 juta dikali 8. Aku ini bukan kalkulator berjalan sih guys sebenarnya. Karena takut salah juga kan. Terbiasa megang kalkulator jalan. 36 kali 8%. Nah, berarti kalian kalau nabung emas ya, punya return sekitar 2,9 juta. Di tahun pertama, berarti ditambah 36, ditambah 2,9 juta. Ingat ya, ini nggak boleh diambil dulu, harus dilipat gandakan. Berarti sekitar 39 lah. 39 juta. 39 juta udah bisa kalian lipat gandakan di tahun kedua. Berarti 39 juta ini udah bisa jadi modal. 39 ditambah lagi 36, bener nggak tahun kedua? Berarti kan kalau tahun kedua, bentar ya. Berarti kalau tahun kedua kan pasti kalian nabung lagi tuh dari awal 36 ditambah 39. 36 tambah 39, 75 kali 8%. Bentar. 36 tambah 9 kali 8%, 6 juta. Nah, berarti total yang kalian investasikan di tahun kedua itu 75 juta. 75 juta, kalian bisa dapat return di tahun kedua itu 6 juta. 6 juta, 6.000 lah ya, tulis 6.000 aja deh. 6 juta, 75 tambah 6 berarti di tahun ketiga. Tahun ketiga tinggal ditambah aja 75 juta tambah 36 tambah 6, return kalian lipat gandakan lagi 117 juta. Lebih besar dari lebih besar kan. Kalau tadi kalau yang reksadana anggaplah 110 sampai 112 sih mentoknya, 112. Ini kita bisa dapat 117 juta dari total target tadi. Nah, sebenarnya lebih kalau di karena kita berbicara masa resesi ya, aku saranin pribadi sih, karena aku juga nabung emas, lebih ke emas aja deh, karena belum nyampe 1 tahun aku udah dapat keuntungan yang lumayan banget gitu. Pandai-pandai membaca peluang juga sih Kak. Iya benar-benar. Sebenarnya investasi itu kita membeli peluang gitu, sama keadaan yang terjadi sekarang. Gitu sih. Jadi buat teman-teman nih, perhitungannya tadi nih gajinya 4 juta. Tapi mau nabung 3 juta, berarti kebutuhan hidup si abang hanya 1 juta. Boleh bebas, makan bubur, makan ubi. Kalau mau tetap hedon dan tetap misalnya 4 juta ya carilah 3 juta itu dengan penghasilan sampingan. Iya. Gitu ya. Oke, Gitu sih. itu ya langsung ya kita
bahas-bahas ini dan pertanyaannya makin banyak nih ya akan dijawab setelah sesi ini. Jadi kakak ada yang mau disampaikan lagi nggak nih di sesi kedua kita praktek-praktek ini? Mungkin kalau ini kan bagi yang single tadi kan, terus kalau untuk yang momi-momi, bunda-bunda ada nggak sih? Oh ya, boleh dong komen dulu ada nggak yang moms di sini? Kalau ada kita bahas. Karena aku juga nabung buat dana pendidikan anak aku 17 tahun ke depan buat kuliah. Itu juga ada caranya. Gimana sih cara aku ngaturnya? Kalau ada yang penasaran, boleh kita berbagi tips selanjutnya gitu. Boleh dong. Aku tunggu komen dari teman-teman. Kalau misalnya ada yang apa namanya? Ada moms nggak di sini nih? Mams, bunda-bunda, yang bingung duit gaji suami taruh kemana? Aduh. Kalau tidak ada, kita mungkin akan masuk ke sesi tanya jawab buat teman-teman. Jadi bisa nanti yang tanya jawab ini aku minta tolong teman-teman buat open cam dan pakai virtual background ya teman-teman ya, biar kita tahu nih, kita lihat teman-teman nih seberapa antusias teman-teman untuk nanya-nanya ke kita gitu. Jadi bakal mungkin kalau misalnya mau ditanyanya mau hitung lagi, ya akan dihitungkan Kak Jan lagi sih, bukan aku tapi. Oke, kayaknya tidak ada yang moms nih Kak. Ada yang raise hand? Mau sekarang Kak atau kita break dulu? Break dulu sih kayaknya. Ya di kolom chat aku ngeliat kayaknya belum ada yang moms, jadi mungkin langsung ke pertanyaan general, mungkin nggak ada nih Kak. Ya nggak apa-apa. Nggak ada yang moms Berarti ya. kita skip aja. Oke, mungkin Oke, jadi kita sesi 2 kita akhir sampai di sini. Kita akan masuk ke sesi ketiga. Kita akan ngejawabin 6 pertanyaan teman-teman. Jadi akan ada 6 orang yang harus open cam ya, open cam banget. Kalau nggak akan kita pilih. Dan jangan malu-malu ya, kayak benar-benar di sini loh. Mukanya gitu, jangan malu-malu. Kita nggak gigit kok ya. Kita akan jawab pertanyaan teman-teman, beberapa yang menarik nih yang akan kita jawab. So kita akan ke sesi ketiga. Stay tune ya teman-teman. Hai guys, akhir-akhir ini aku lagi gak sempetin waktu buat olahraga gara-gara aktivitas yang super padat banget. Biasanya di weekend aku bakal selalu sempetin waktu buat olahraga di sekitar kota Pontianak loh guys. Dan kebetulan setiap habis lari itu tuh bawaannya tuh pengen banget istirahat dan main HP. Nah sering banget setiap aku lagi mau nge-scroll Instagram, bahkan upload konten itu jaringan kadang-kadang tuh gak stabil banget. So pada akhirnya aku berlangganan paket G2 Internet Only dari IndiHome, mulai dari 200 ribuan per bulan, diskon 70%, biaya pasang jadi 150 ribu. Dan kecepatan internetnya up to 30 Mbps, bebas akses Disney Hotstar. Langsung aja kalian bisa ikutan berlangganan paketnya di link yang aku taruh di caption ya. Nah sekarang udah gak perlu khawatir internet lambat karena aku mau scroll Instagram sambil cek Instagram official Pontianak City Run. Karena nanti tanggal 29 Januari 2023 bakal ada event Pontianak City Run. Tentunya acara ini bisa diikuti oleh umum dan door prize-nya juga banyak banget loh. Untuk info selengkapnya kalian bisa langsung cek Instagram official Pontianak City Run dan Sporta Indonesia. See you guys di event Pontianak City Run. Wujudkan bersama IndiHome. Kembali lagi di sesi ketiga. Nih teman-teman wajib banget ya open cam buat yang nanya. Nah kita ada beberapa yang kita tampung. Yang pertama langsung aja ini ada dari Kalista ya. Mungkin kita baca dulu ya. Kak, gimana tips menghadapi resesi bagi yang tidak punya penghasilan tetap gitu? Dan untuk pemula bagusnya ambil investasi jangka panjang atau jangka pendek. Nah, ini gimana nih Kak Jan? Kalista ini mungkin boleh open cam, mungkin mau ngomong. Kalista Tupu. Udah raise hand juga. Halo Kak Kalista. Sambil di open cam mungkin Kak Jan boleh jawab kali ya. Jawab nih, oh ya, sambil berbagi juga ya. Nah, untuk yang tidak punya penghasilan tetap itu relate banget sama aku. Karena aku bukan karyawan ataupun pegawai yang dapat gaji bulanan guys. Jadi aku bergelut di dunia entrepreneur yang penghasilannya turun naik seperti roller coaster. Jadi gimana nih cara aku mengatur keuangan kalau penghasilan tidak tetap, atau misalnya punya tujuan keuangan tadi kan, pengen nabung buat dana pendidikan anak, tapi penghasilan aku nggak tetap setiap bulannya. Jadi aku punya tiga keran pemasukan. Kalau di yang aku terapkan di keluarga aku ya, suami dan aku sepakat buat punya 3 keran pemasukan. Yang pertama itu ada pemasukan harian.
Pemasukan harian itu pemasukan yang kita dapat setiap hari dari dagang ya, maksudnya. Nah, pemasukan harian itu buat apa? Jadi kalau pemasukan harian kami gunain buat hedon. Nah, pemasukan harian itu kami gunakan buat jajan. Jadi aku tipe orang yang nggak bisa berhemat. Maksudnya kalau aku pengen sesuatu, makanan sih, bukan ke yang belanja barang branded gitu ya, aku nggak. Kalau pengen sesuatu atau aku udah merasa jenuh nih, aku pengen healing, misalnya staycation, aku nggak bisa nahan. Jadi solusinya kan aku harus punya budget tuh. Kami ambil dari yang namanya penghasilan harian. Penghasilan harian itu pastilah didapat dari dagang, bener nggak sih? Betul. Nah, dari dagang itu kan sebenarnya kalau omset dagang itu besar banget ya. Nah, informasi juga buat teman-teman, sebenarnya investasi apa sih yang menghasilkan return paling gede? Kalau aku boleh jawab itu satu-satunya investasi yang menghasilkan return berlipat-lipat ganda adalah berdagang atau berjualan, guys. Tidak di reksadana, tidak di saham, tidak di emas, tapi berdagang. Contoh simpelnya aja ya, kalau kalian punya mau jual barang, modal 100.000, kalian jual 150.000, udah dapat return 50% loh per item. Kaliin 10, berarti udah dapat untung berapa? Iya. Itu per hari loh ya, kalikan per minggu, per bulan, per tahun. Waduh, itu sih udah nggak bisa kita compare sama instrumen investasi manapun. Tapi balik lagi, kalau dagang sama kayak saham, high risk, high return. Harus siap sama resiko produk kita tidak menarik, mungkin yang paling buruk produk kita bangkrut gitu ya, maksudnya perusahaan kita atau usaha kita bisa bangkrut gitu. Cuman kalau yang udah punya pengalaman di dunia dagang atau punya bakat jualan, bingung mau mutarin duitnya kemana, coba deh dagang dulu karena itu yang menghasilkan uang paling besar. Nah, tadi balik lagi penghasilan harian kami gunain buat jajan apa deh. Kemudian yang kedua, kami punya yang namanya penghasilan bulanan atau mingguan. Nah, itu kami dari mana kami dapat penghasilan itu? Kami mengkalkulasikan profit per hari. Jadi misal profit per hari kami 500.000 tuh. 500.000 berarti 100.000-nya udah kami siapkan buat jajan. Nah, jadi sisa 400 kan? 400 dikali 1 minggu berarti ada sekitar 2,8 juta. Bener nggak? 400.000, iya. Kalau aku ya, kalau yang aku terapin sekarang ya berarti 400.000 per hari profit ya, bukan omset. Jadi beda. Kalau omset berapa yang kita hasilkan dari jualan, sedangkan profit udah dipotong sama modal dan segala macam. Udah bersih lah. Nah, jadi misal aku punya profit 500.000 nih per hari gitu kan. Berarti 100.000-nya udah aku alokasikan buat jajan. Bebas lah mau jajan apa. Kalau hari itu nggak pengen jajan berarti disimpan gitu kan. Kalau pengen jajan yang lebih besar berarti hari kedua dapat 200.000 kan. Betul. Nah, penghasilan mingguan atau bulanan tadi aku gunakan buat belanja kebutuhan. Nah, kalau ada yang ibu-ibu rumah tangga relate lah ya, berapa harga popok, susu, beras, super pel mungkin, apa sih, bawang, minyak goreng. Nah, itu relate banget lah. Berapa yang harus kita keluarkan setiap minggunya. Itu aku ambil dari penghasilan mingguan. Sebagai karena aku dari kalangan entrepreneur tadi ya, pedagang gitu ya. Nah, kemudian gimana sih cara aku, kan tadi aku udah cerita bahwa aku juga nabung emas, aku juga berinvestasi buat tabungan pendidikan anakku, aku alhamdulillah juga ada asuransi gitu, dan darurat juga ada. Gimana cara aku mengumpulkan itu semua? Kami punya namanya penghasilan tahunan. Penghasilan tahunan aku dapat dari mana? Jadi dari job aku sebagai freelancer. Nah, kenapa aku hitung itu sebagai penghasilan tahunan? Karena di job freelancer aku kebetulan aku bergerak di bidang marketing properti. Tapi yang freelancer ya, bukan yang standby di kantor real estate gitu. Komisinya lumayan besar. Sekali closing project itu bisa 2 digit. Nah, itu kan kalau dikalkulasikan bisa penghasilan tahunan ya. Nah, jadi kami jadikan itu penghasilan tahunan buat investasi. Jadi kalau setiap kami closing project itu uangnya nggak boleh kami apa-apain. Harus diinvestasikan. Jadi istilahnya kalau kita orang dagang nih dapat duit terkejut. Iya, betul. Dapat duit terkejut, bahasa Melayunya baru kita investasikan, nggak boleh dikacau. Nggak boleh diganggu kayak gitu. Ganggu tuh yang bulanan itu ya. Ya, yang boleh diganggu kalau kami hanya penghasilan bulanan aja. Nah, jadi itu sih. Kadang banyak yang nanya sih, termasuk teman-teman aku, kok kau bisa ini duit kau dari mana? Tidak ada cara lain selain aku menambah keran pemasukan tadi. Karena aku tidak bisa berhemat orangnya. Oke. Itu ya buat yang nggak punya penghasilan tetap ya. Silakan tambah keran pemasukan kalian. Misal sekarang baru 1,
bolehlah cari jadi 2 atau bahkan 3 kayak gitu. Wow, menarik. Oh, tadi Kak, sama tadi Kalista nanya pemula sebaiknya ambil apa nih investasinya? Ya maksudnya jangka panjang apa jangka pendek kalau pemula? Nah, kalau misalnya tadi kalau kalian berminat di dunia dagang atau jualan, putar uang kalian di dagang dulu. Tapi catatan tidak semua orang punya minat di dunia jual beli ya, maksudnya tidak semua orang. Jadi kalau kalian tetap mau berinvestasi tapi masih newbie atau pemula, jangan coba-coba ambil investasi di resiko tinggi. Di resiko yang rendah atau bahkan menengah. Dan kalau resiko yang rendah dan returnnya kecil berarti harus yang jangka panjang. Jangan ditarik di dalam jangka waktu 3 sampai 5 tahun. Kalau bisa 10 tahun ke atas baru kelihatan hasilnya kayak Itu gitu. idealnya 10 tahun ya, Kak, Ya, idealnya 10 tahun baru kelihatan banget hasilnya. Kecuali kalian invest saham ya. Tapi kan gini tadi. Ya, kayak gitu. Seram. Oke, Kalista semoga menjawab ya pertanyaannya ya. Oke, kita boleh open cam dulu dong. Aku tadi manggil-manggil Kalista belum open cam. Kalista Tupu. Boleh. Setelah ini kita akan ke Kak Nita ya. Kak Nita nanti boleh open mic, nanti tunggu Kalista bentar. Halo Kalista. Jangan ninggalin video. Nggak menyimak. Oke, kita langsung aja deh. Kalau gitu ke Kak Nita, boleh Kak Nita open mic langsung nanya, silakan. Ini dari Edi nih, buat Kak Nita. Halo. Halo. Ya, selamat siang. Menjelang siang ya. Terima kasih sebelumnya Kak untuk sharingnya, luar biasa. Tadi sempat nyatet juga karena poin-poinnya. Kak Nita maaf, boleh sebentar? Halo? Kita agak susah dengar suaranya. Iya, halo. Oke, sebentar ya. Mm. Tulisnya aja deh ya. Oke. Kak Kalista, boleh? Silakan. Kak Nita, Halo. sorry. Iya. Masih Halo. Silakan Kak. Udah ya Kak? Udah, silakan Jelas? Kak Nita. Oh ya, siap Kak. Mohon maaf sebelumnya ini lagi batuk ya Kak ya, agak bindeng suaranya. Gak apa-apa. Halo. Ya, Iya. silakan. Langsung ya Kak ya. Jadi gini Kak, izin bertanya. Tadi kan Kakak kan sempat mention itu kan kalau untuk misalnya kita buat perencanaan untuk target yang belum menikah kan kayak gitu. Kalau saya mau tanya gitu Kak, untuk misalnya kita buat perencanaan targetnya buat usaha gimana Kak? Soalnya kan ada rencana gitu, salah satu resolusi mau buat usaha. Terus kan tahun ini kan isunya kan resesi seperti itu Kak, agak maju mundur gitu sih, soalnya takut juga karena kan isu resesi kan katanya membuat konsumen itu kan daya belinya turun, sedangkan saya kan agak bingung gitu Kak, ini buat usahanya itu nanti seperti apa kayak gitu. Untuk sebenarnya gitu aja sih Kak. Oke. Makasih. Oh ya, Kak Bisa Nita. sambil interaksi kan? Boleh. Oh Dari ya, asalnya dari mana Kak Nita? oh ya, lupa. Maaf, saya dari Malang Kak. Nah, oke. Kak Jan? Kita bisa diskusikan. Kalau boleh tahu Kak Nita berencana buka bisnis di bidang apa gitu? Kuliner Kak. Oh, kuliner. Berarti makanan siap saji kah? Bukan sih Kak, kayak roti bakery kayak gitu loh Kak. Jadi kayak kue-kue gitu. Oh iya, oke. Nah, gimana apa tadi pertanyaan? Perhitungan Perhitungan itu ya, perhitungan modalnya Iya, biar nggak usaha. boncos gitu ya. Iya. Sebenarnya kalau bisnis nih dia lebih tricky sih Kak. Kalau kita yang masih pemula, kita harus prediksi dulu nih. Kira-kira target market kita itu mau kalangan apa. Jadi misal kakak mau buka usaha roti kan, kakak mau bikin rotinya yang low budget atau yang misalnya kalau di Pontianak nih ada yang namanya apa? 3 roti 10.000 tuh? Apa sih? ini. Itu yang itu. Ya gitulah pokoknya kita tentukan kan di Pontianak kebetulan kan kita di Pontianak nih Kak. Jadi di Pontianak ini fenomenanya mungkin di Malang juga sama. Ada banyak toko roti yang menawarkan harga bervariatif. Kenapa mereka bisa menjual misal roti yang sama nih sama-sama roti abon, tapi kok di toko di Kaisar misalnya
bisa 10.000 tapi kok di toko ini bisa cuma 3.000, tergantung target market. Nah, jadi sebelum kita mulai bisnis, kita harus analisis dulu. Kita mau pelanggan atau pembeli kita dari kalangan apa. Berarti kalau kita mau dari kalangan yang low, maksudnya yang low ya, maksudnya yang penghasilan tidak terlalu besar, berarti kita harus bisa jual roti dengan harga murah. Misalnya kalau di pasaran harganya 10.000, berarti kita harus siap dengan harga 10.000 kayak gitu loh, Kak. Nah, gimana caranya biar kita bisa produksi harga semurah mungkin? Nah, kalau bisnis ini aku bilang tadi dia lebih tricky. Jika modal yang kita keluarkan besar itu berpengaruh terhadap bahan baku, harga bahan baku. Semakin besar kita modal yang kita keluarkan semakin besar, berarti harga bahan bakunya bakal semakin murah, Kak. Oh iya betul. Nah, jadi Kakak udah ada bayangan belum? Kira-kira mau jualan roti, kan udah ada nih mau jualan roti bakery gitu. Tapi kalangan Kakak mau jual ke kalangan mana gitu? Kira-kira udah ada gambaran belum sejauh ini? Insya Allah sih ada, Kak. Jadi pengennya sih ya, kalau roti yang saya jual nanti itu pasarnya ya semua orang bisa makan kayak gitu loh. Karena kan berarti kalau semua orang berarti mencangkup yang low, middle, sama high gitu ya, berarti. ya betul. Jadi semua kalangan. Ya seperti Di itu. tengah-tengah, karena kalau itu juga gimana ya? Kalau kita buka usaha, target market kita menentukan di mana kita akan berjualan. Nah, kalau target market kita adalah orang-orang yang low, maksudnya yang kita jual barang dengan harga murah, tentulah di tepi jalan pun bisa, bener nggak sih? Betul, Karena kalangannya ya orang-orang pada umumnya yang sering lewat gitu kan. Buka lapak di tepi jalan pun cukup gitu. Baik lagi kalau Kakak mau yang target marketnya kelas atas, berarti jualan di pinggir jalan nggak cukup, artinya harus siapin modal yang lebih besar. Cuman kalau untuk target market yang orang-orang yang berduit istilahnya, kita harus siap jual barang mahal tapi profitnya lebih besar kayak gitu. Kita hanya menyediakan fasilitas yang membuat mereka nyaman lah, karena setiap segmen pasar itu berbeda-beda permintaannya kayak gitu loh, Kak. Dan kita kayaknya maksudnya belum bisa kayak hitungin langsung ya, karena mungkin dari kita harus punya analisis pribadi dulu loh, Kak. Jadi tadi kan Kakak bilang semua kalangan, berarti low, middle, sama high itu masuk semua kan. Nah, balik lagi kalau Kakak punya modal berapa nih misalnya? Punya modal misalnya 30 juta. 30 juta memungkinkan nggak sih menjangkau pasar yang high tadi? Bukanya di mana gitu? Kalau misalnya 30 juta cukup untuk buka di skala apa ya? Toko-toko bakery yang lumayan lumayan mewah lah gitu kan? Itu berarti udah bisa mencangkup 3 segmen market tadi gitu. Tergantung modal yang Kakak punya nih sekarang. Kakak kan pasti udah punya gambaran nih punya modal berapa. Ya Kak, maaf. Berarti kan gini, maaf sebelumnya ya, takut lupa. Jadi kan saya ini kan masih pemula kan kayak gitu. Menurut Kakak emang kita buka sendiri langsung gitu ya? Apa kita sebaiknya kayak rekanan gitu, Kak? Maksudnya kayak kerja sama orang kayak gitu apa gimana ya? Lebih baik kalau pemula. Sebenarnya semua ada plus minus sih, Kak. Karena aku juga pernah join sama orang dan akhirnya aku memutuskan untuk buka bisnis sendiri. Karena kalau partner atau rekan bisnis kita tidak jujur, nah itu yang akan berdampak kayak gitu. Intinya kalau misalnya Kakak mau punya rekanan bisnis, misalnya Kakak invest modal deh ke usaha dia, harus ada perjanjian hitam di atas putih dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Jangan tergiur sama pembicaraan yang misalnya kamu invest ke perusahaan saya, nanti bagi hasil 50% dari total keuntungan, tapi tidak ada perjanjian apapun. Saran aku pribadi, jangan di-approve sesegera mungkin, pikirkan lagi, karena bakalan menimbulkan resiko ke depannya, kayak gitu. Gitu, Kak. Satu lagi ya, Kak. Oh iya, satu lagi ya. Boleh. Ya soalnya takut yang lain nggak kebagian, Kak. Ya, ini kalau seandainya ini Kak, berarti ini kan katanya kan tahun resesi gitu ya Kak. Memulai usaha tahun resesi ini beresiko nggak Kak ya? Karena kita kan belum ada pengumuman resmi ya resesi atau enggak. Tinggal Kakak perhatikan nih fenomena, karena kita beda nih Kak. Aku di Pontianak, Kakak di Malang kan ya.
Oh iya iya iya. Tinggal kakak perhatikan fenomena masyarakatnya suka jajan nggak? Jujur kalau di Pontianak sendiri anak-anaknya suka jajan. Kalau di Pontianak sendiri anak-anaknya suka banget jajan. Jadi memungkinkan kalau usaha bakery yang kakak maksud itu memungkinkan ada potensi pasarnya. Nah tinggal kakak perhatikan lagi. Dan unik-unik, maksudnya produk kakak lebih unik dari yang lain. Dan kayak harus ada diversifikasi produk sih. Jadi misal toko si A udah buka toko roti, misal dia punya roti apalah ya ABCDEFG. Punya keunggulan ABC lah misal, tapi kakak harus juga punya diversifikasi produk, maksudnya harus punya keunggulan sendiri gitu. Kalau kakak bikin usaha bakery, misal roti kakak tuh kan roti ini banyak macamnya ya kak, ada yang 1 hari udah keras, ada yang 1 minggu masih lembut. Nah itu sih keunggulan itu sih yang dimainkan. Tinggal kakak perhatikan aja market di Malang seperti apa kayak gitu. Kalau anak-anak mudanya suka jajan, suka konsumsi makanan cepat saji, roti memungkinkan buat dibuka meskipun masa resesi. Karena kan itu bukan barang mahal sih kak, bisa jadi kebutuhan kan. Maksudnya kalau orang lapar ya bisa makan roti gitu, benar nggak? Betul. Kayak gitu, memungkinkan kalau kakak tetap mau buka ya. Tergantung jenisnya ya kak ya. Jenis usahanya gitu ya. Ya kak? Tergantung jenis usahanya ya. Iya, tergantung. Pokoknya sebelum kita terjun ke dunia bisnis, ada beberapa analisis yang harus kita lakukan. Seperti yang aku bilang tadi, analisis market, mau ke segmen yang mana, terus fenomenanya seperti apa di tempat kakak gitu. Apakah anak mudanya suka jajan, atau anak mudanya suka berdiam diri di rumah. Nah itu kan sangat berpengaruh tuh terhadap daya beli kayak gitu. Oke. Oke kak, sementara gitu aja. Terima kasih banyak ya kak ya. Mohon maaf lah pak. Ganita. Sehat-sehat semuanya. Selalu. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, itu ada Kak Sekar. Kak Sekar Ayu, boleh open mic dan kameranya benar-benar liatin mukanya ya kak. Udah Jangan kelihatan malu belum kayak ya? Kak Dita nih. Nggak pakai headset, aman ya? Aman. Aman ya, oke. Ini mungkin naluri ibu-ibu ya. Kadang kan kita butuh yang namanya konsistensi Kak, untuk. sorry, Halo? Mbak Sekar, boleh tahu dari mana asalnya? Oh, di Balikpapan. Oke, boleh full kamera Gini aman? ke bawah dikit. Nah, Oke. Sebenarnya mau nanya, kedengeran ya? kedengaran. Oke. Kan kadang kita tuh perlu yang namanya konsistensi penulisan ya, baik itu pengeluaran ataupun pemasukan. Tapi kadang kan kalau kita buat anak-anak jajan 1.000, 2.000 itu kan kadang males nyatet. Nah, itu biar lebih konsisten seperti apa untuk pengeluaran pemasukan biar dicatat. Yang kedua adalah sebenarnya parameter finansial itu sehat seperti apa. Yang ketiga, satu lagi ya, skill apa sih yang harus memang kita explore biar bisa dapat cuan. Nah, cuan itu bisa kita invest buat investasi ataupun dana darurat gitu sih Kak. Makasih. Oke, Kak Sekar. Ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama dulu kali Kak ya. Cara menghandle biar konsisten tahu pengeluaran dan pemasukan. Ya, karena ibu rumah tangga relate lah ya, anak minta jajan dong 5.000 aja, ujung-ujungnya nggak tercatat, bener nggak Bun? Nah, jadi gimana sih biar konsisten? Sebenarnya balik lagi tadi ya, waktu misalnya panggilannya apa ya Mbak ya, misalnya Mbak Sekar punya penghasilan bulanan nih dari suami, atau Mbak Sekar juga punya penghasilan sendiri, anggaplah 10 juta. Nah 10 juta itu kalau bisa Mbak Sekar udah alokasikan nih berapa persen buat kebutuhan. Kalau bisa kebutuhan itu udah termasuk biaya jajan anak kayak gitu. Nah jadi iya sih benar sih, kalau anak jajan. Nah gini sih sebenarnya kita sebagai orang tua, karena aku juga masih belajar jadi orang tua, kalau aku membatasi anak aku jajan. Jadi lebih baiknya kalau setiap anak minta jajan jangan selalu dikasih gitu Bun. Kalau misalnya anak satu hari nih kita targetkan, misal anak satu hari hanya boleh jajan 10.000. Nah itu kan terpantau tuh bahwa satu hari pengeluaran jajan hanya boleh 10.000. Itu dampaknya juga besar loh. Selain finansial kita juga lebih terukur. Yang kedua mental anak untuk manja juga bisa kita minimalisir sedini mungkin dari cara mereka jajan. Nah jadi solusi dari aku, kalau misalnya ibu-ibu yang punya anak balita lah ya yang udah bisa minta jajan gitu, dibatasi aja ibu
ibu atau bunda punya program sendiri, kira-kira satu hari anak aku maksimal jajan di nominal berapa sih gitu. Barulah ibu alokasikan ke pengeluaran tadi yang aku bilang. Kalau Mbak Sekar merasa misal gaji 10 juta ya, pengeluaran 5 juta itu masih belum cukup, berarti nggak apa-apa ditambahin aja pengeluarannya. Maksudnya bisa di 7 juta, bisa di 6 juta gitu, tergantung kebutuhan. Karena case-nya beda kalau kita masih single. Aku juga relate sih, karena akan lebih banyak pengeluaran yang harus kita keluarkan ketika kita jadi ibu rumah tangga, kayak gitu sih. Jadi harus ada pertama adalah di budgeting berarti di awal ya Kak ya, Kita harus atur budgeting 10.000 dulu. udah selesai. Jadi kalau misalnya, karena tuh susah kenapa? Karena kayak 1.000 ini kayak nggak kekontrol kan, kita nggak tahu. Nggak terkontrol. Kemudian kita juga bisa bikin anak jadi manja. Apapun yang dia minta selalu kita kasih. Itu sangat berpengaruh sama mentalnya di masa depan gitu sih, Mbak. Lanjut yang kedua. Kira-kira bisa menjawab nggak? Namanya. Yang kedua. Oke, yang kedua. Jadi apa tadi soal? Apa tadi ya? Kayak yang tadi yang kedua, maaf. Boleh diulang. Boleh diulang. Ingat dulu ya. Apa tadi ya? Mbak Sekar boleh open mic nggak? Yang kedua tadi apa ya? Nggak sempatnya. Bentar. Kan itu yang ketiga explore. Oh, ideal itu ya. Ideal pengelolaan keuangan itu berapa sih kira-kira? Oh iya. Benar nggak sih Mbak? Boleh konfirmasi nggak? Mas kalian bisa dengar nggak? Mbak Sekar, halo. Kok nggak bisa ya Kak? Oh, nggak bisa open mic. Mau mastiin aja Kak, yang tadi pertanyaan kedua adalah idealnya Berapa persen berapa sih? persen? Oh ya, parameter financial oke seperti apa? Oke. Jadi buat apa ya, terutama buat orang-orang yang sudah berkeluarga mungkin ya, pengelolaan financial yang oke itu di angka berapa sih? Yang pasti kalian kalau udah punya cicilan ya, itu cicilan tidak boleh 30% dari total pendapatan. Oh. Itu harga mati ya. Bisa ditawar 35% lah paling besar. Jadi misal udah berkeluarga pastilah mungkin ada yang memutuskan buat ambil KPR yang aku bilang tadi. Nah, punya gaji 10 juta, maksimal cicilan KPR yang harus kita miliki adalah di 30% dari total pendapatan, berarti 3 juta. Jangan sekali-sekali mengambil KPR dengan cicilan di atas 3 juta, karena itu akan mengakibatkan keuangan kita nggak sehat banget. Jadi idealnya kalau teman-teman atau ibu-ibu punya cicilan harus diatur di angka maksimal 30% aja. Nggak boleh lebih dari itu. Sisanya tinggal dialokasikan aja buat kebutuhan, investasi, buat tujuan keuangan tadi, nabung dana pendidikan anak. Oh dan iya, aku juga punya salah satu tips buat ibu rumah tangga. Ada baiknya kalau kan tadi kan anak muda cukup nih punya asuransi kesehatan pribadi. Nah, kalau ibu rumah tangga yang posisinya mungkin belum bekerja saat ini dan masih di rumah, itu siapkan juga proteksi buat kepala keluarga atau yang biasa disebut dengan asuransi jiwa. Karena kalau posisi kita sekarang bukan tidak bekerja sih, maksudnya bekerja di rumah, mengurus anak dan segala macam, kan statusnya kita mungkin tidak menambah pemasukan tuh dari luar. Ketika terjadi resiko, misal mohon maaf ya, suami tutup usia atau segala macam, kita sudah punya backup finansial. Nah, karena uang pertanggungan ketika meninggal dunia di asuransi jiwa itu dimulai dari 50 juta rupiah. 50 juta rupiah ini kan bisa kita gunakan buat nyambung hidup, benar nggak sih? Kalau pencari nafkah meninggal dunia kita pasti bingung, ya Allah, aku nggak punya keahlian, aku nggak punya skill, aku nggak punya relasi, aku bertahan hidup dengan cara apa gitu. Sedangkan suami nggak punya sangon misalnya. Jadi itu penting juga sih buat yang udah berumah tangga, siapkan asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Gitu. Nah, tadi yang ketiga, explore ya mungkin asal skill kali Kak ya, kayak explore cuannya gimana ya, skill maksudnya soft skill lah gitu kan yang dipunya, mungkin kayak buat kue, bantu tetangga, mungkin hal simpel itu ya. Jadi kayak kalau misalnya minta tolong bisa kita, dan kalau misalnya itu ilmunya kita bisa bikin sendiri mungkin gitu kan. Itu hal-hal explore kecil yang bisa dicoba untuk ibu rumah tangga. Pasti kan waktunya nggak banyak ya Kak ya kalau ibu rumah tangga. Mungkin dari situ bisa dicoba kayak gitu. Oh ya, aku juga mau nambahin nih tips explore tadi ya Mbak ya, sebagai IRT. Karena aku nih tipe orang yang suka menjual apapun. Jadi karena aku suka masak juga ya.
Jadi dari hobi aku masak itu, aku buka bisnis catering. Nah, jadi kalau Mbak Sekar atau bunda-bunda yang lagi nonton ini suka masak, nah itu bisa dibisniskan loh. Tinggal gimana kita cari koneksi atau cari relasi yang tempat-tempat yang mau nerima catering kita gitu. Dan untuk saat ini sebenarnya skill juga diutamakan, tapi networking juga jangan dilupakan. Karena networking itulah yang akan menambah pundi-pundi rupiah kita, kayak gitu. Semoga menjawab ya Kak Sekar. Oke. Oke, kalau gitu kita akan break lagi dan akan kembali sebentar lagi. Stay tune masih ya. Oke, kembali lagi nih sesi terakhir kita. Kita akan jawab pertanyaan dari Abang Leo. Boleh di open cam? Nah, oke. Silakan mau bertanya apa? Asal dari mana nih, Bang? Asalnya? Open mic, Bang? Masih mute? Bang Leo? Halo, siang Kak. Halo, dari mana asalnya? Oh iya, saya Leo Kak dari Samarinda. Oke, Salam silakan kenal. pertanyaannya. Oh iya, Agak mundur nih, Bang. pertanyaannya, Ngezoom saya kan banget. saat ini kan seorang suami Kak yang menghidupi 2 orang anak. Nah, bagaimana cara mengatur keuangan atau ekonomi keluarga ya, sedangkan saya sendiri masih menghidupi 3 orang adik. Kak. Seperti itu. Mantap sih pertanyaannya. Oke. Tadi udah baca dikit. Siap. Itu sih Kak pertanyaannya. Oke. Masih pertanyaannya. Dia pun azan pasti nggak kedengaran, bener nggak sih? Oke. Biar azan dulu Kak. Kita azan sebentar ya. Hai guys, akhir-akhir ini aku lagi nggak sempetin waktu buat olahraga gara aktivitas yang super padat banget. Biasanya di weekend aku bakal selalu sempetin waktu buat olahraga di sekitar kota Pontianak loh guys. Dan kebetulan setiap habis lari itu tuh bawaannya tuh pengen banget istirahat dan main HP. Nah sering banget setiap aku lagi mau nge-scroll Instagram, bahkan upload konten itu jaringan kadang-kadang tuh nggak stabil banget. So pada akhirnya aku berlangganan paket G2 Internet Only dari IndiHome mulai dari 200 ribuan per bulan, diskon 70%, biaya pasang jadi 150 ribu, dan kecepatan internetnya up to 30 Mbps, akses Disney Hotstar. Langsung aja kan bisa ikutan berlangganan paketnya di link yang aku taruh di caption ya. Nah sekarang udah nggak perlu khawatir internet lambat karena aku mau scroll Instagram sambil cek Instagram official Pontianak City Run, karena nanti tanggal 29 Januari 2023 bakal ada event Pontianak City Run. Tentunya acara ini bisa diikuti oleh umum dan door prize-nya juga banyak banget loh. Untuk info selengkapnya kalian bisa langsung cek Instagram official Pontianak City Run. Event Pontianak City Run. Wujudkan bersama. Konten kreator makanan emang enak sih, jalan-jalan makan, jalan-jalan makan. Tapi kalian pada tahu nggak, asal permasalahan dari konten kreator itu sinyal nih. Gila, ini aku mau nonton YouTube aja kadang lemot banget. Dan aku iseng-iseng untuk cek di Instagram IndiHome Kalbar, ternyata mereka ada promo paket yaitu cuman 200 ribuan dan internetnya itu up to 40 Mbps. Gila. Cocok banget nih buat aku yang suka internetan, apalagi scroll TikTok kayak gini, bikin konten ataupun untuk scroll sosial media juga. Untuk pembeliannya kalian bisa langsung cek linknya aku taruh di sini ya. Semakin mudah dan praktis kan untuk membeli paket di sini. Teman-teman juga bisa cek Instagramnya juga ya. Wujudkan bersama IndiHome. Jadi konten kreator makanan emang enak sih, jalan-jalan makan, jalan-jalan makan. Tapi kalian pada tahu nggak, salah satu permasalahan dari konten kreator itu sinyal nih. Gila, ini aku mau nonton YouTube aja kadang lemot banget. Dan aku iseng-iseng untuk cek di Instagram IndiHome Kalbar, ternyata mereka ada promo paket yaitu cuman 200 ribuan dan internetnya itu up to 40 Mbps. Gila. Cocok banget nih buat aku yang suka internetan, apalagi scroll TikTok kayak gini, bikin konten ataupun untuk nge-scroll sosial media juga. Untuk pembeliannya kalian bisa langsung cek linknya aku taruh di sini ya. Semakin mudah dan praktis kan untuk membeli paket di sini. Teman-teman juga bisa cek Instagramnya juga ya. Wujudkan bersama IndiHome.
Jadi konten kreator makanan emang enak sih, jalan-jalan, makan, jalan-jalan, makan. Tapi kalian pada tahu nggak, salah satu permasalahan dari konten kreator itu sinyal nih. Gila, ini aku mau nonton YouTube aja kadang lemot banget. Dan aku iseng-iseng untuk cek di Instagram IndiHome Kalbar, ternyata mereka ada promo paket, yaitu cuman 200 ribuan dan internetnya itu up to 40 Mbps. Gila. Cocok banget nih buat aku yang suka internetan, apalagi scroll TikTok kayak gini, bikin konten ataupun untuk nge-scroll sosial media juga. Untuk pembeliannya kalian bisa langsung cek linknya aku taruh di sini ya. Semakin mudah dan praktis kan untuk membeli paket di sini. Teman-teman juga bisa cek Instagramnya juga ya. Wujudkan bersama IndiHome. Kita terpotong azan tadi ya. Langsung kita akan menjawab pertanyaan dari Bang Leo ya. Jadi suami kreasi sandwich, terus juga menghidupi adik-adiknya juga. Silakan Kak Jan. Ini nanyanya seputar tips kali ya Bang ya. Apa yang harus dilakukan gitu. Jadi kalau misalnya Abang sekarang posisinya kepala rumah tangga, punya anak, tapi di sisi lain juga harus masih menghidupi adik-adik Abang, ya nggak masalah, anggap aja itu amal ya Bang ya, jangan sampai menyalahkan orang tua gitu kan. Cuman tugas kita adalah memastikan bahwa anak kita juga tidak menjadi sandwich generation ke depannya. Gimana caranya? Berarti mulai sekarang Abang udah, kalau Abang belum punya perencanaan keuangan setiap bulan, berarti Abang udah harus atur perencanaan keuangannya itu. Misal Abang merasa penghasilan aku nih selalu habis setiap bulannya, berarti nggak ada cara lain selain Abang menambah pemasukan supaya ada alokasi buat nabung dan investasi. Kayak gitu sih dia. Kalau kita posisinya udah kepepet banget nih, udah kanan kiri udah nggak ada yang bisa dihemat, sedangkan pengeluaran harus jalan terus. Berarti kalau sekarang mungkin Abang bekerja sebagai pegawai atau karyawan di suatu perusahaan, ambillah pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan secara part time. Mungkin Abang punya keahlian di bidang fotografi, bisa jadi PG waktu orang nikah gitu kan, bisa kerja sama vendor pernikahan, menawarkan jasa. Kalau kayak saya jadi marketing properti freelance, jualin rumah developer. Nah itu hasilnya juga lumayan loh Bang, kalau misalnya proyeknya besar bisa sampai 50 juta. Nah itu udah bisa udah bisa menutupi kebutuhan-kebutuhan yang tadi gitu. Dan bisa plus investasi juga. Nah, dan satu lagi nih Bang, karena Abang lumayan banyak kan, ibaratkan tanggungan lah setiap bulannya. Saran saya kalau memang penghasilan Abang sudah memadai, siapkan asuransi jiwa juga buat anak dan istri Abang. Karena asuransi jiwa itu yang bakalan menghidupi anak dan istri Abang ketika Abang sudah tidak bisa produktif lagi kayak gitu. Nah, nanti uang pertanggungannya itu bakalan bisa anak dan istri Abang gunakan buat melanjutkan kehidupannya supaya anak Abang tidak menjadi sandwich generation lagi kayak gitu. Dan saya doakan semoga usaha Abang buat menghidupi anak, istri dan adik-adik menjadi pahala yang besar gitu ya, dan semoga sukses ya Bang ya. Amin. Aman lagi Bang Leo, aman? Kalau ada tambahan Aman boleh nggak? Siap. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, kita tutup sesi ini dan terima kasih semua buat teman-teman atas antusiasnya yang luar biasa. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk gitu kan. Dan spesial karena kita tadi cuma jawab 4, kita bilangnya ada 6. Nah, 2 orang terpilih lagi spesial akan kita jawab di IG IndiHome Kalbar. Nah, siapa yang akan kita jawab? Stay tune ya, pantengin gitu kan. Nanti kita akan hubungi buat yang menang, karena kita akan jawab langsung di story. Tenang, yang jawab tetap Kak Jan, bukan aku pastinya. Ini ahlinya gitu. Oke Kak Jan, kita akan closing hari ini. Gimana pesan-pesan Kakak, closing statement dari Kakak untuk teman-teman yang udah hadir hari ini? Silakan. Oke, jadi sekian banyak perbincangan kita. Aku mau menyimpulkan hasil pembicaraan kita nih. Kira-kira financial planning seperti apa sih yang harus disiapkan menjelang resesi 2023. Dan harapan aku juga semoga Indonesia tidak mengumumkan resesi ya. Berarti kalau dilihat sekarang kan belum ada pengumuman apapun nih, cuma sifatnya peringatan, berarti masih aman lah. Lakukan aktivitas yang biasa kalian lakukan. Tapi yang pertama, kalau boleh aku simpulkan, sebaiknya jangan terlalu buru-buru buat berinvestasi.
Karena apa? Kalian harus pelajari dulu nih pengelolaan keuangan dari yang paling dasar. Kayak gitu. Apalagi kalau kalian terlalu FOMO ikut yang lagi tren sekarang, misalnya investasi saham, ujung-ujungnya tertipu sama afiliator. Kan sayang kan? Nah, jadi tunda investasi uang, tapi investasi leher ke atas harus sesegera mungkin. Investasi leher ke atas itu ya belajar. Misal kalian pengen investasi saham, berarti kalian harus belajar tentang saham. Seperti itu. Gimana cara ngelihat pergerakan harga dan segala macam. Kemudian yang kedua, cari side hustle tadi kan, atau side job. Kalau penghasilan kalian udah tidak memungkinkan, kanan kiri udah kena, udah nggak ada yang bisa dihemat, berarti nggak ada cara lain selain nambah pemasukan. Bisa jadi freelancer, bisa juga jadi profesional, atau misalnya apa ya, desain grafis gitu-gitu lah ya. Sekarang ada banyak kok website yang menawarkan job menjadi freelancer. Ada banyak. Kemudian yang ketiga, usahakan pegang cash in hand. Maka aku bilang tadi, jangan terlalu terburu-buru berinvestasi. Harus pegang cash in hand. Karena apa? Nah, fenomenanya setiap kali terjadi resesi akan menghasilkan orang-orang kaya baru. Orang-orang kaya baru, iya. Jadi memang benar sih sebenarnya di negara kita nih, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jadi sebenarnya yang ribet banget sama isu resesi ini adalah orang-orang kaya alias konglomerat. Jadi mereka yang harus prepare. Karena mereka merasa harus banyak aset yang mereka selamatkan. Karena kemungkinan harga properti, kalau misalnya konglomerat itu pasti banyak lah ya aset-aset mereka. Contoh harga properti lah, mereka kalau tidak ada daya beli dari masyarakat, mereka akan cenderung menurunkan harga bahkan di bawah 50%. Maksudnya kalau misalnya harga 100 juta bisa jadi mereka hanya jual 30 juta daripada mereka rugi. Nah, jadi orang-orang berduit ini akan mempersiapkan diri megang cash in hand sebanyak-banyaknya gitu. Yang udah milioner atau yang punya income 3 digit gitu lah. Mereka akan persiapkan pegang cash in hand sebanyak-banyaknya buat apa? Buat beli aset-aset yang tiba-tiba turun tadi. Nah, itulah mengapa resesi akan menghasilkan orang kaya baru. Salah satu orang kaya baru yang dilahirkan akibat resesi 98 adalah Bapak Sandiaga Uno, Bapak Erick Thohir. Nah, itu waktu resesi dulu mereka sangat istilahnya beli aset apa yang turun itu mereka beli karena mereka pegang cash in hand. Dan jangan investasi tanah ya, karena ini mau resesi, karena tanah atau properti itu sangat tidak liquid. Jual tahun ini belum tentu tahun depan itu laku. Jadi cash in hand lebih baik. Kalau mau nabung emas juga baik karena bisa dicairkan hari itu juga. Reksadana juga bisa, tapi ingat returnnya tidak terlalu besar. Kemudian lunasi utang-utang konsumtif, utang yang boleh berjalan hanya mungkin utang untuk KPR. Tapi ingat, KPR yang ideal buat diambil di masa resesi adalah KPR subsidi karena cicilannya selalu flat sampai lunas. Dan yang terakhir, siapkan asuransi. Udah itu sih. Dan jangan salah kaprah ya, persiapan di masa resesi, saving harus lebih besar dari investing. Tuh teman-teman. Oke. Nah, makasih ya Kak Jan atas tips-tipsnya gitu kan. Nah, terakhir aku pengen teman-teman sama open cam karena kita akan foto bersama ya. Ini teman-teman yang sangat-sangat antusias pada pertemuan hari ini. Yuk open cam yuk semua yuk. Open cam. Ayo open cam. Yuk open cam. Ya, tunggu 10 detik untuk teman-teman open cam. Yuk. Admin ready? Tim? Ini kayaknya nggak ada yang open cam lagi. Open cam yuk. Yuk Leo, Sekar, Vili, Rahma, Rakas, Mega, Mbak Nia, Titik, Sang Ayu, Giovanni. Aku panggil nggak tuh? Oke. Boleh. Kita foto ya. 1, 2, cheese. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3, cheese. Oke. Teman-teman luar biasa. Terima kasih atas waktunya. Nih info-info kayak gini, apalagi aku nih nanti pulang kantor nih kan, Senin aku ke kantor, aku langsung kabarin ke teman-teman aku info ini karena ya takutnya FOMO gitu kan. Tapi kalau di kantornya wifi-nya kurang,
dan nggak bisa akses, ini kan susah juga kan. Nah, kita IndiHome itu adalah ada Ultra Wi-Fi Mesh nih buat teman-teman yang di kantor. Misalnya Wi-Fi di mana, ruangan teman-teman di mana, kan agak susah kan, nggak terjangkau Wi-Fi-nya. Nah, kita ada Ultra Wi-Fi Mesh, terjangkau sampai 30 meter gitu. Dan spesial nih, yang nonton live ini dan Zoom ini, kita lagi adain promo. Sekit dan seimut ini cuman 40.000 per bulan dan bisa kalian nikmati sama teman-teman sekantor tuh Wi-Fi-nya anti lemot-lemot klub kayak gitu. Nah, jadi buat teman-teman ini spesial buat teman-teman semuanya. Kapan lagi kan punya Ultra Wi-Fi Mesh ini dengan untuk memperluas jangkauan Wi-Fi kalian. Biar kalau misalnya invest kan harus pakai koneksi ya Kak ya? Ya benar, nggak bisa. Harus Tanpa jaringan internet pasti nggak bisa. Betul, harus terkoneksi dengan baik gitu. Ini bisa mendukung teman-teman. So, akhir kata aku Chesney, terima kasih atas waktunya teman-teman. Makasih juga Kak Jan, makasih banget. Iya, sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Ilmunya bermanfaat dan teman-teman belajarlah banyak dari podcast kita hari ini. So, makasih semuanya. Bye-bye. Hai guys, akhir-akhir ini aku lagi gak sempetin waktu buat olahraga gara-gara aktivitas yang super padat banget. Biasanya di weekend aku bakal selalu sempetin waktu buat olahraga di sekitar kota Pontianak loh guys. Dan kebetulan setiap habis lari itu tuh bawaannya tuh pengen banget istirahat dan main HP. Nah, sering banget setiap aku lagi mau nge-scroll Instagram, bahkan upload konten itu jaringan kadang-kadang tuh gak stabil banget. So, pada akhirnya aku berlangganan paket G2 Internet Only dari IndiHome, mulai dari 200 ribuan per bulan, diskon 70%, biaya pasang jadi 150.000, dan kecepatan internetnya up to 30 Mbps, bebas akses Disney Hotstar. Langsung aja kalian bisa ikutan berlangganan paketnya di link yang aku taruh di caption ya. Nah, sekarang udah gak perlu khawatir internet lambat karena aku mau scroll Instagram sambil cek Instagram official Pontianak City Run. Karena nanti tanggal 29 Januari 2023 bakal ada event Pontianak City Run. Tentunya acara ini bisa diikuti oleh umum dan door prize-nya juga banyak banget loh. Untuk info selengkapnya kalian bisa langsung cek Instagram official Pontianak City Run dan Sporta Indonesia. See you guys di event Pontianak City Run. Wujudkan bersama IndiHome.